Bab 531. Ekspresi S berubah aneh saat dia membaca misi pekerjaan baru dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam, cetakan simbol pencuri di gedung tertinggi benua iblis perkasa. Langsung saja suruh aku merampok istana kekaisaran sialan itu. S sangat marah dengan misi pekerjaan ini yang hanya memberikan satu hadiah. Dia jelas tahu bahwa bangunan tertinggi di konten iblis adalah kuil iblis dari domain Kaisar Iblis yang berada tepat di tengah istana iblis kekaisaran. Lebih jauh lagi, tempat itu hanya bisa diakses oleh garis keturunan langsung keluarga kekaisaran. Misi pekerjaan ini bahkan lebih sulit daripada misi berantai terakhir. Akan tetapi, balasan sistem itu mengejutkan S. Misinya adalah untuk mencetak simbol pencuri, yang berarti tuan rumah tidak perlu mencuri apapun agar simbol pencuri muncul kali ini. S bingung dan segera bertanya, lalu apa yang harus aku lakukan? Dia jelas tahu bahwa sistem tersebut sebagian besar mengendalikan penempatan simbol pencuri ketika menyangkut subjek yang tidak hidup. Sistem tidak pernah menanyakan di mana dia ingin menempatkannya seperti makhluk hidup. Tuan rumah diharuskan berdiri di atas gedung selama 10 detik, dan misi akan dianggap selesai. Namun, jika tuan rumah dapat mencuri dari target, maka misi juga akan dianggap selesai. Mata S menyipit saat mendengar ini. Berdiri di atas kuil iblis. Meskipun jauh lebih mudah, jika iblis-iblis itu melihatku, mereka mungkin akan menjadi gila karena marah. Tempat itu dianggap sebagai tempat berdirinya ras iblis, dan setiap upacara penobatan Kaisar Iblis diadakan di tempat itu. Tanpa tempat itu, seseorang tidak bisa menjadi Kaisar Iblis sejati. Tetapi mencuri harta karun di dalam kuil iblis bahkan lebih tidak realistis karena tempat itu berada di tengah istana iblis kekaisaran, bangunan paling aman di benua ini. S berpikir keras saat mempertimbangkan pilihannya. Dia harus mengakui bahwa dengan sayap burung hantu hitam, misi ini tidak seberbahaya yang dia kira. Namun, masalahnya adalah memasuki istana kekaisaran tanpa memberitahu siapapun. Bahkan dengan keunggulan udara, iblis tidak akan cukup bodoh untuk meninggalkan kelemahan semacam ini di tempat paling suci mereka. Jadi, dia diharuskan memiliki pemahaman mendalam tentang struktur internal Imperial Place, yang juga merupakan rahasia tingkat tinggi dan mungkin hanya sedikit orang yang mengetahuinya. S mendesah jengkel dan tersenyum masam. Meskipun misi ini terdengar sederhana, misi ini lebih rumit daripada misi berantaiku. Baiklah, aku punya waktu 5 tahun untuk mencari tahu, dan aku akan menyusup ke Royal Demon Institute, yang berada di bawah kendali kekaisaran. Mungkin tidak seburuk yang kupikirkan. Pikiran S yang gelisah menjadi tenang, dan sikapnya yang tenang kembali seperti biasa. Ia memutuskan untuk menyeberangi jembatan ini ketika saatnya tiba. Untuk saat ini, ia akan fokus pada masalah yang dihadapi yaitu memasuki Royal Demon Institute. Dia melihat keluar, dan masih beberapa hari lagi mereka akan sampai di perkebunan Adipati Agung, jadi dia memutuskan untuk menerima hadiah pertamanya, seni mencuri pikiran, seni kultivasi hukum lainnya seperti kata-kata jiwa dan pedang bayangan ganda. Saat berikutnya, banjir informasi tiba-tiba menyerbu pikirannya, tetapi dia tetap tenang dan menyerap informasi itu. Akan tetapi, bahkan dengan kemampuan pemrosesan pengetahuannya yang kuat, ia tetap membutuhkan waktu setengah hari untuk menyusun seluruh pengetahuan tersebut. Hal ini membuat S sedikit terkejut karena ia hanya memperoleh ingatan dari 3 alam dari 10. Sistem telah menyegel pengetahuan tentang 7 alam teknik ini, yang berarti S bahkan belum siap untuk melihatnya, dan teknik ini sangat rumit. Sama dengan seni mencuri pikiran, teknik jalur jiwa-jiwa. Deskripsi, seni hukum khusus yang diciptakan oleh pencuri surga, untuk mencuri ingatan dari laut pengetahuan. Peringatan, kekuatan teknik ini semata-mata bergantung pada pemahaman hukum. Harap jangan menggunakan teknik ini pada kultivator dengan jiwa yang kuat. Tanda hubung. 10 alam seni pencurian pikiran. 1. Tangan pencuri perunggu. Pendahuluan, kemampuan untuk mencuri satu memori jangka pendek secara permanen. Pembatasan, alam laut gelap surgawi dan 1% hukum jiwa. 2. Tangan perunggu pencuri permanen. Pendahuluan, kemampuan untuk mencuri keseluruhan memori jangka pendek secara permanen.
Pembatasan, alam laut gelap surgawi dan 10% hukum jiwa. 3. Pemburu harta karun perunggu. Pendahuluan, kemampuan untuk menyusup dan bebas mencari permukaan laut, pengetahuan untuk memori jangka pendek target. Pembatasan, alam inti laut gelap surgawi dan 50% hukum jiwa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sama dengan. S tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi teknik ini dan juga meringis melihat batasan dan 7 alam segel. Sejauh ini adalah teknik tersulit yang pernah saya terima dari sistem dan dengan tingkat pembatasan yang begitu tinggi. Seni mencuri pikiran diciptakan oleh pencuri surga dan teknik ini mungkin bahkan lebih kuat daripada seni kultivasi Upper Skybreaker. Yah, itu bukan urusanku untuk saat ini. Aku bahkan belum mencapai level tangan pencuri perunggu yang sebenarnya dan masih sedikit kurang. Begitu aku mempelajari tentang ingatan jangka pendek dan strukturnya seperti yang dijelaskan dalam buku petunjuk, aku akan benar-benar berada di alam tangan pencuri perunggu. S senang ketika dia mengabaikan detail-detailnya, dan dia tahu dia dapat dengan mudah mengisi celah dalam teknik kasarnya dan benar-benar memasuki wilayah tangan pencuri perunggu dalam hitungan hari. Lebih jauh lagi, penyelidikan jiwanya juga akan menjadi lebih kuat dengan teknik ini, yang akan membuka segudang kemungkinan baginya. Pada saat itu, bahkan orang seperti MT Dream tidak akan bisa mengganggunya, dan dia pun tidak akan memerlukan bantuan sistem untuk menghadapi tipuannya. Karena masih ada 6 hari lagi sebelum mereka sampai di perkebunan Grand Duke, S mendalami ilmu Bronze Fish Hand sebelum mengatakan kepada para pengawal itu agar hanya mengganggunya ketika mereka sudah sampai di tempat tujuan. Tanda hubung. Di dalam kereta terakhir dalam rombongan Archie, setan berwajah hitam berperawakan kurus kering itu duduk dengan kerutan di wajah jeleknya sambil merenungkan sesuatu dengan enggan. Apa yang terjadi dengan si tukang sampah itu tiba-tiba? Dia sangat ingin datang ke sini dan bahkan menyelinap keluar dari rumah besar itu pada malam hari meskipun telah dihukum oleh Duke. Mungkinkah Duke akhirnya kehilangan kesabarannya terhadapnya dan menggunakan sesuatu untuk memaksanya kembali? Tidak, itu mungkin tidak mungkin, karena wanita baik hati itu akan selalu melindungi si tukang sampah itu bahkan jika dia membuat kekacauan di wilayah setan besar. Baiklah, aku akan menemukan jawabannya saat dia kembali. Jika memang benar begitu, maka aku harus melaporkannya kepada Tuan Muda. Matanya yang berwarna coklat gelap berkilauan karena dingin. Tanda hubung. Pada hari ini, S membuka matanya saat dia merasakan ki di sekelilingnya tiba-tiba meningkat sedikitnya 2 kali lipat. Dia memandang keluar dan melihat pemandangan indah yang dipenuhi pepohonan ki dan bunga-bunga berwarna-warni. Tetapi yang paling menarik perhatian adalah ladang-ladang tanaman obat yang terhampar sejauh mata memandang. Jadi, ini distrik inti wilayah iblis besar dan markas besar suku iblis kehidupan. S cukup familiar dengan pemandangan ini setelah melihatnya dalam ingatan Archie, namun tidak seperti dirinya, dia menganggapnya menyegarkan dan indah. Terlebih lagi, mereka lolos dari pemeriksaan keamanan tanpa hambatan apapun. Juga tidak ada seorang pun yang berani memeriksa seseorang dari klan iblis kehidupan jiwa kecuali Adipati Iblis Agung yang memberi perintah sendiri. Hal itu membuat perjalanannya semakin lancar, dan sekarang, hanya beberapa mil saja yang tersisa hingga ia mencapai Runic Demon Duke Estate, tempat keluarga Archie tinggal. Runic Demon Duke tak lain adalah gelar ayah Archie. Ada 1 Adipati Iblis Agung, dan 3 Adipati Iblis di suku Iblis Kehidupan. Suku Iblis Kehidupan adalah salah satu suku pendiri Kekaisaran Iblis yang perkasa, dan mereka telah memperoleh banyak jasa selama bertahun-tahun. Suku mereka adalah pilar sejati Kekaisaran, dan kedudukan mereka tidak tergoyahkan kecuali jika penguasa Kekaisaran kehilangan akal sehat dan memutuskan untuk memusnahkan mereka. Meskipun suku setan kehidupan tampak harmonis dan damai dari pandangan luar, tetapi banyak bahaya mengintai di wilayah tenang wilayah setan besar kehidupan. Lupakan keluarga Adipati Iblis Agung, persaingan antara ketiga keluarga Adipati sangatlah besar, dan dari balik bayang-bayang, mereka selalu mencoba menghalangi jalan masing-masing. Meskipun Archie tidak pernah peduli tentang hal itu di masa lalu,
dia tidak pernah bertarung dengan yang lain untuk mendapatkan sumber daya khusus atau menunjukkan ambisi apapun. Namun, ini tidak berarti dia tidak diperhatikan oleh siapapun. Bakatnya yang mengagumkan saja sudah cukup membuat banyak orang iri dan mengawasi setiap tindakannya. Namun Archie telah membuktikan selama bertahun-tahun bahwa ia sebenarnya tidak peduli dengan citranya atau apapun. Jadi, mata yang tertuju padanya kini sangat sedikit. Namun, semuanya berubah ketika keretanya berhenti di luar sebuah rumah besar, dan Archie turun dari kereta dengan seringai tipis di wajah iblisnya. Bab 532. Saat Archie turun dari kereta, anak buahnya dengan cepat muncul satu demi satu dan mengelilinginya dengan tatapan khawatir di mata mereka. Ada 6 iblis, dan mereka semua berasal dari berbagai cabang suku iblis kehidupan. Itu adalah salah satu aturan dari suku Adipati Iblis Agung. Pelayan dari klan yang dominan harus berasal dari suku itu, tidak ada orang luar yang diizinkan. Archie secara pribadi telah memilih ke-6 orang ini dengan menolak para pembantu yang dipilihkan ayahnya karena ia tidak suka dimata-matai olehnya, dan ke-6 orang ini juga setia hanya kepadanya, dan ia memperlakukan mereka dengan sangat baik. Tuan muda, apakah Anda sudah datang? Setan berwajah hitam juga ada di antara mereka saat dia bertanya dengan khawatir. Es menatap mereka, terutama pada iblis berwajah hitam itu. Namanya Blackie, atau begitulah Archie biasa memanggilnya. Orang ini adalah salah satu iblis pertama yang mengikuti Archie, dan dia menganggapnya seperti teman dan memperlakukannya dengan murah hati. Lebih jauh lagi, Blackie jugalah yang pertama kali membawa Archie ke Istana Kesenangan, dan sejak saat itu, ia menjadi ajudan terdekatnya, dan Archie membiarkannya menangani hampir segalanya. Akan tetapi, Es bukanlah orang yang riang dan bodoh seperti Archie. Dia bisa mengetahui jika seseorang sedang berbuat curang saat melihatnya. Dia telah lama menyimpan ke-6 kenangan ini dan tidak terkejut ketika mendapati Blackie adalah mata-mata yang ditempatkan di sisi Archie oleh seorang kroni iblis lain yang disewa dari klan iblis kehidupan jiwa. Blackie hanya punya satu tujuan, memastikan Archie tidak akan pernah memasuki Royal Demon Institute dan bahkan memaksanya lari dari Life Grand Demon Region. Keluarga iblis runik berada di posisi kedua di antara 3 keluarga adipati, dan Archie berpotensi menjadikan mereka nomor 1. Kakak laki-lakinya dan adik perempuannya tidak memiliki bakat seperti dia, dan mereka paling banter biasa-biasa saja jika dibandingkan. Hal itu tentu saja membuat keluarga adipati nomor 1, keluarga Soul Pill, merasa terancam sumber dayanya dan kedudukannya. Akan tetapi, Archie sama sekali tidak berambisi dan tidak pernah mencoba bertarung dengan siapapun untuk memperebutkan jabatan mereka atau menunjukkan tanda-tanda ketertarikan pada politik. Pada akhirnya, ancaman Archie memudar seiring waktu, dan kini hanya tersisa kesempatan untuk memasuki Royal Demon Institute, yang dapat membalikkan segalanya. Pewaris keluarga pil jiwa ini seusia dengan Archie, dan bakatnya hanya sedikit lebih rendah, dan dia akan mengikuti ujian masuk yang akan datang tahun ini. Ia selalu memandang rendah Archie dan menganggapnya bodoh. Ia bahkan iri dengan bakatnya yang sama sekali tidak berguna bagi Archie. Jadi, dia menanam Blackie di bawahnya untuk menghancurkan sedikit reputasi yang dimiliki Archie, dan dia berhasil. Namun, kini Archie sudah tidak ada di dunia ini lagi, dan seseorang yang bahkan tidak pernah sekalipun ia bayangkan untuk ganggu telah mengubahnya. Archie mengejek dengan senyum berbahaya. Apakah aku perlu izinmu untuk memutuskan sendiri? Para antek lainnya dan Blackie terkejut, karena Archie tidak pernah berbicara dengan mereka, terutama Blackie seperti ini. Blackie merasakan jantungnya bergetar di bawah tatapan tajam Archie dan segera menundukkan kepalanya. Aku tidak berani. Baiklah. Sekarang tuan-tuan, jika Anda permisi, saya punya sesuatu untuk dibicarakan dengan ayah saya. Setelah berkata demikian, dia pergi menuju rumah besar itu. Apakah menurutmu sesuatu terjadi? Iblis kekar lain berbisik di telinga Blackie. Dia sudah lama dibeli oleh Blackie, jadi dia tentu tahu di mana kesetiaan Blackie berada. Blackie menatap punggung Archie dengan dingin dan mengerutkan kening. Aku perlu istirahat. Saat Es memasuki rumah bangsawan rahasia yang mewah, ia disambut oleh iblis setengah baya berkulit biru dengan sikap terpelajar. Ia mengenakan pakaian pelayan hitam,
dan saat ia melihat Archie, ia membungkuk sedikit. Dia jelas menunggunya. Lebih jauh, dia berbicara tanpa ekspresi. Tuan muda, Duke memanggilmu untuk mengobrol. Baiklah, aku akan mencarinya. Lebih mudah lewat sini. Archie hanya terkekeh dan terus berjalan. Secercah kebingungan tampak di mata kuning tanpa ekspresi sang kepala pelayan. Dia tampak berbeda. Namun, tidak ada emosi di wajahnya saat dia mengikuti di belakang Archie. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah lorong yang luas dan di ujung lorong itu terdapat pintu-pintu berwarna perak yang dipenuhi pola-pola indah. Saat mereka mendekat, pintu perak itu tiba-tiba terbuka, dan terdengar suara yang kuat, "Aku ingin menghabiskan waktu berdua dengan anakku." Kepala pelayan tentu saja berhenti mendengar ini dan, tanpa menunjukkan ekspresi apapun, dia pergi sementara Archie memasuki pintu perak. Bagian dalamnya cukup luas, dan dipenuhi rak-rak buku dan deretan buku di dalamnya. Itu adalah perpustakaan keluarga jiwa rune, dan Duke menghabiskan sebagian besar waktunya di sana untuk meneliti rune. Archie selalu membenci tempat ini, karena dia benci mempelajari rune. Di tengah ruangan ini terdapat meja bundar yang dipenuhi banyak pola rahasia dan peralatan pembuat rahasia. Iblis yang bisa dikatakan merupakan salinan persis Archie atau sebaliknya, tetapi dia memiliki wajah yang lebih dewasa, dan tatapan matanya yang tajam penuh dengan kecanggihan, tidak seperti Archie yang masih muda. Ia adalah Duke Iblis Runik saat ini dari keluarga Iblis Jiwa Runik dan ayah Archie, Harvey. Namun, dia tidak sendirian. Di samping Harvey ada iblis wanita yang memikat dengan sikap lembut. Mata kuningnya dipenuhi kecemasan dan kelembutan saat menatap tajam ke arah Archie dan Harvey. Dia adalah ibu Archie yang sangat memanjakannya, Ellie. Bersenang-senang, Harvey berkata dingin sambil menatap tajam ke arah Archie dengan jengkel. Dia benar-benar telah kehilangan harapan pada Archie karena pelanggaran masa lalunya dan eksploitasi gelar bangsawannya baru-baru ini. Akan menjadi cerita lain jika Archie tidak memiliki bakat apapun, tetapi inilah masalah sebenarnya. Lebih menyakitkan lagi ketika ia berpikir tentang bagaimana putranya yang suka berfoya-foya itu bisa mengubah status keluarga mereka, tetapi ternyata ia adalah seorang pemboros. Ia bahkan menyalahkan dirinya sendiri karena memberi terlalu banyak kebebasan kepada Archie, dan sekarang sudah terlambat. Kali ini, dia telah menghukum Archie dan menyuruhnya untuk menerobos masuk, atau dia tidak akan diizinkan keluar, sambil berharap keadaan akan berubah. Namun Archie berhasil menyelinap keluar dengan bantuan seseorang dan ini membuatnya sangat marah. Dia akan mengejarnya jika tidak menerima laporan bahwa Archie tidak pergi ke tempat bersenang-senang dan kembali dari pintu mereka. Itulah sebabnya dia masih tidak pergi langsung ke sana dan menghajar Archie, dan akan mendengarkan alasannya terlebih dahulu. Terlebih lagi, istrinya yang penuh kasih adalah orang yang paling membuatnya pusing. Karena dia selalu menghalangi dengan mata berkaca-kaca setiap kali dia akan menghajar bajingan ini. Dia terlalu mencintainya dan tidak bisa melihat air mata di matanya, jadi Archie juga akan melarikan diri. Alasan terbesar di balik pola pikir Archie saat ini tidak lain adalah Ellie, yang tidak pernah menghentikannya melakukan apapun dan mendukungnya. Meskipun dia memperlakukan kedua anaknya yang lain dengan sama, Archie ternyata berbeda dari saudara-saudaranya. Tahu hubungan Archie dengan orang tuanya dan mereka adalah rintangan terbesar yang harus dilewati jika dia ingin memasuki Royal Demon Institute. Karena mereka mungkin merasakan sesuatu yang salah jika perubahannya terlalu besar, jadi dia harus bersikap praktis. Harvey adalah seorang Soul Embryo Manifestation Realm dan juga seorang Rune Crafter Grade 6. Dia mungkin bahkan lebih kuat dari Raja Iblis manapun di 8 provinsi. Sedangkan Ellie, meskipun sikapnya lembut, dia merupakan seorang kultivator alam embrio jiwa platinum puncak dan hanya selangkah lagi untuk menyamai Harvey. Ini adalah perbedaan terbesar antara benua luar dan zona kerajaan. Gelar Demon Duke hanya dapat diperoleh setelah memasuki alam manifestasi. Archie tidak berbicara, melainkan melepaskan auranya, yang memenuhi seluruh perpustakaan. Mata tajam Harvey tiba-tiba terbelalak saat merasakan aura yang baru saja dilepaskan Archie. Sementara mata indah Ellie juga berbinar bahagia. Ia berseru kaget, "Anakku, masuklah ke Platinum Soul River Core sebelum berusia 100 tahun.
Es segera menarik kembali aura yang dilepaskannya dengan topeng wajah 1000 yang dikenakannya di bawah topeng pemakan iblis. Archie berkata sambil tersenyum malu, aku bersedia pergi ke Royal Demon Institute. Es ingin agar pembicaraan ini sesingkat mungkin. Ia tahu semakin banyak ia berbicara, semakin besar kemungkinan ia akan mengungkap celah di depan orang tua Archie. Terutama ibunya. Tidak mungkin ia tidak menyadari perubahan apapun pada putranya yang dimanja. Meskipun dia percaya diri dengan kemampuan aktingnya, dia masih belum sepenuhnya yakin apakah dia bisa menipu seorang ibu yang penuh perhatian seperti Ellie. Harvey tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Archie. Ia bahkan mengira dirinya sedang bermimpi. Ia selalu ingin mendengarkan kata-kata yang sama persis itu untuk waktu yang lama. Namun, dia masih harus memastikan Archie tidak melakukan ini hanya untuk menghindari hukuman. Mata Harvey tiba-tiba berubah setajam pisau saat ia bertanya, lupakan aku, bocah, tapi kau tidak hanya menyembunyikan kultivasimu yang sebenarnya dari ibumu, tapi kau juga menyia-nyiakan waktu yang entah berapa tahun untuk menyembunyikannya. Aku ingin tahu apa yang mengubahnya. Bab 533. Es merasakan jiwa yang kuat menguncinya, dan dia siap untuk ini. Dengan kepribadian Archie, dia tidak akan pernah setuju untuk pergi ke Royal Demon Institute. Dia telah menyatakannya berkali-kali setiap kali Harvey mengangkat isu ini dan bahkan mendapat dukungan Ellie. Jadi, sekarang Archie tidak hanya menunjukkan bahwa kultivasinya berada di alam inti Sungai Platinum, tetapi dia bahkan menyatakan keinginannya untuk memasuki Institut Iblis Kerajaan. Hal itu tentu saja menimbulkan kecurigaan Harvey. Namun, kabar baiknya adalah, Harvey tidak menduga putranya telah berubah total. Ia hanya menduga bahwa Archie mempermainkan semua orang. Karena ia dapat menyembunyikan kultivasinya bahkan dari ibunya, maka ia bukanlah orang bodoh atau ceroboh seperti yang ditunjukkannya. Banyak keturunan keluarga besar berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau dan jika Archie berpura-pura menjadi babi, maka Harvey akan lebih gembira lagi. Pemikiran tentang seseorang yang mungkin menggantikan putranya tidak pernah muncul, bahkan sekalipun. Meskipun Archie telah menunjukkan bahwa ia malas dan tidak berambisi, jika seseorang melihatnya dengan seksama, ia selalu meningkatkan kultivasinya bersama dengan rekan-rekannya dari suku iblis kehidupan. Hal itu saja sudah cukup membuat Es mengambil risiko ini, dan semua orang akan mengira Archie mempermainkan mereka karena dia takut sesuatu akan terjadi padanya. Sekarang setelah dia memperlihatkan taringnya, itu berarti dia tidak lagi takut pada ancaman apapun, dan hanya ada 2 bulan sebelum Institut Iblis Kerajaan mengadakan ujian tahunannya seperti 3 lembaga lainnya. Begitu Archie masuk, dia akan berada di bawah perlindungan para bangsawan. Tidak seorang pun akan berani mencoba apapun di dalam batas-batas Institut Iblis Kerajaan, dan satu-satunya bahaya yang akan dihadapi Archie adalah dari dalam. Archie berkata dengan tenang sambil tersenyum penuh arti, ayolah, jangan bilang kau masih belum menemukan jawabannya, orang tua. Ekspresi Harvey berubah saat mendengar nada bicara Archie yang familiar, sementara Ellie terkikik karena dia sudah terbiasa dengan hal ini. Dia bisa merasakan Harvey sangat gembira, jadi dia tidak repot-repot mengatakan apapun. Bahkan dia terkejut dengan rencana putranya dan merasa puas dan bahkan lebih senang karena mendukungnya secara diam-diam. Archie berkata dengan tenang, aku akan menjelaskannya kepadamu. Karena semua orang tahu tentang bakatku dan mulai merasa terancam olehku. Jadi, untuk memastikan aku bertahan hidup, aku harus bermain sebagai orang yang tidak berguna sampai aku yakin aku bisa melindungi diriku sendiri. Harvey membantah, bocah, kau pikir aku sudah mati? Siapa yang berani menyentuhmu saat aku di sini? Ia merasa marah sekarang saat mendengar ini. Sepertinya putranya tidak punya harapan padanya. Aku tahu, meskipun kau bisa melindungiku di tempat ini. Bagaimana dengan pertemuan atau musim pelatihan di Grand Demon Estate? Merupakan kewajiban untuk pergi ke sana bagi generasi muda, apapun yang terjadi. Mata Archie berubah dingin. Sampai hari ini, aku telah menderita 8 pembunuhan, dan jika aku tidak menyembunyikan kehebatanku, aku akan lama mati sebelum kau tahu apa yang terjadi. Ekspresi Harvey berubah kaget. Apa? Ellie pun sama?
kemarahan muncul di wajahnya untuk pertama kalinya. Siapa yang berani membunuh anakku? Katakan padaku, ibu akan mencari keadilan untukmu. Archie mendesah, lihat, itu sebabnya aku tidak pernah memberi tahu kalian. Kalau kalian tahu, pelakunya pasti akan diberitahu. Tapi karena aku tidak memberitahu kalian, dia juga tidak akan pernah tahu. Jadi, pilihan terbaik adalah tetap diam dan menunggu pelakunya melakukan kesalahan. Harvey masih memiliki niat membunuh di matanya. Siapa orangnya? Dia tidak pernah menyangka ada orang yang mencoba membunuh putranya di distrik iblis besar, dari semua tempat. Seperti yang Archie katakan, jika dia tahu, dia akan marah besar dan pergi ke sana untuk melawan orang yang merendahkan statusnya. Dia bukan orang yang bisa diganggu-gugat sementara istrinya bahkan lebih berani darinya. Mereka benar-benar mempercayainya. S sangat gembira karena dia membesar-besarkan upaya pembunuhan itu. Meskipun banyak yang merasa terancam oleh bakat Archie, mereka tidak akan cukup bodoh untuk mencoba mengambil nyawanya di distrik iblis kehidupan kecuali mereka ingin menimbulkan kemarahan adipati iblis kehidupan agung. Semuanya diperbolehkan kecuali membunuh orang yang meninggal di sini, dan jika tertangkap basah, akan ada konsekuensi yang mengerikan bahkan untuk keluarga adipati iblis. S baru saja melakukan kepura-puraan ini untuk membuat Harvey kurang waspada dan mengalihkan fokus mereka ke tempat lain, dan dia berhasil. Karena Archie ternyata menyembunyikan kehebatannya, dan dengan kemampuan akting S, dia lolos dari deteksi Harvey. Sekarang, ia hanya perlu mencantumkan nama-nama itu di atas meja, dan nama-nama itu adalah semua iblis yang telah mengawasi Archie selama bertahun-tahun. Dia bahkan meminta Blackie untuk memperkuat klaimnya dan menarik Harvey sepenuhnya ke pihaknya. Dia kemudian akan menunggu sampai Harvey berangkat untuk mengikuti ujian masuk. Begitu dia keluar dari sana, tidak akan ada seorang pun yang tahu apakah Archie palsu atau asli dan dia akan lama pergi sebelum ada yang curiga. Archie berkata dengan dingin, percobaan pertama dilakukan oleh Daniel dari keluarga Soul Life. Kedua dan ketiga, Lavender dari keluarga Runic Smith-Duke. 5 orang berhasil dihabisi olehnya, seperti Pang Lucas dari keluarga Soulpill. Si brengsek Lucas itu bahkan menanamkan anak buahnya di antara para pengikutku. Dia tidak pernah mengira aku akan tahu semua ini. Hanya mencari Blackie dan Jack Black. Mereka berdua mata-mata yang ditanam oleh si brengsek itu. Blackie juga yang membawaku keluar dari rumah besar itu. Ekspresi Harvey kini sedikit pucat. Apakah kamu Daniel dari keluarga utama yang terlibat? Ellie, dengan mata berkaca-kaca, tak kuasa menahan diri untuk menegur Harvey, dasar orang tua pikun. Anakku sudah sangat menderita sendirian, dan kau masih peduli pada orang lain. Dia benar, kau memang sudah tua. Dia dipenuhi amarah dan air mata untuk putranya, namun Harvey lebih khawatir tentang Daniel, yang telah memasuki Royal Demon Institute 10 tahun yang lalu. Dia terkejut dan khawatir karena Daniel adalah bintang dari Life Demon Tribe mereka dan jenius nomor 1. Jika dia terlibat, maka meskipun dia tahu, dia benar-benar bisa melakukan apa saja. Sebaliknya, keluarganya lah yang akan menderita karena memfitnah Daniel tanpa bukti. Mendengar istrinya memanggilnya lelaki tua pikun, ia tersenyum kecut dan menatap putranya dengan tatapan rumit di matanya. Ia bersyukur memiliki putra seperti ini yang peduli dengan kesulitannya. Ia bahkan menyalahkan dirinya sendiri karena memperlakukannya dengan sangat buruk sementara ia menanggung pembunuhan selama bertahun-tahun. Aku benar-benar mengecewakanmu, katanya dengan rasa bersalah. Bahkan S merasa Archie adalah sampah karena memanfaatkan kebaikan orang tuanya untuk banyak hal yang tidak pantas. Dia tidak pernah peduli dengan perasaan ayahnya dan selalu bersikap tidak sopan. Ia bahkan merasa sedikit bersalah karena telah membunuh anak mereka dengan kejam, tetapi itu hanya sesaat. Lebih jauh lagi, ia tahu lebih baik daripada siapapun. Jika Archie tetap hidup, ia mungkin menjadi alasan pasti kehancuran keluarga ini. Dia telah menciptakan beberapa keretakan dalam hubungan orang tuanya, dan Ellie memiliki andil besar karena dia tidak akan membiarkan Harvey menghukum Archie dan membuatnya tak takut. Kalau kamu nggak ikut main, nggak akan kelihatan realistis. Jadi, jangan salahkan dirimu sendiri. Aku seharusnya sudah jujur padamu sejak lama, tapi aku memang keras kepala.
Aku harap kamu akan melupakan semua hal yang kulakukan dan kukatakan. Begitu pula, aku bukanlah anak yang patuh padamu, tapi sekarang aku akan pergi, jadi aku ingin kamu tahu bahwa semua yang kulakukan adalah karena keegoisan, dan tidak cukup mempercayai kalian. Hal ini menimbulkan beberapa hal yang tidak mengenakan dalam hubungan kalian, dan aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri atas hal ini. Meski begitu, aku harap kalian bisa memaafkanku, ayah dan ibu. Archie membungkuk dalam-dalam di hadapan orang tuanya. S merasa mereka berdua pantas mendapatkan ini dari Archie. Karena dia tidak melakukannya, dia bisa melakukannya untuk mereka. Suasana berubah menjadi sangat emosional karena keheningan berlangsung cukup lama, dan hanya isakan Ellie yang terdengar sesekali. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. S pergi setelah 2 jam. Ia cukup skeptis tentang bagaimana Ellie bisa menangis begitu lama sambil memeluknya. Namun, ia tidak punya pilihan selain membiarkannya. Pada akhirnya, Harvey juga penuh dengan senyuman saat dia berjanji untuk melakukan segala sesuatu yang dia bisa untuk menyamakan kedudukan dengan 2 keluarga adipati lainnya karena para pemuda itu hanya bisa bergerak jika ada yang mendukung mereka. Sedangkan untuk generasi muda, Archie mengatakan dia akan menangani mereka, terutama Lucas, yang juga akan mengikuti ujian tahun ini. Harvey langsung setuju karena dia tahu bocah kecil itu baru saja mencapai terobosan di inti Sungai Berlian tahun ini sementara putranya sudah menjadi penggarap alam inti Sungai Platinum. Dia bahkan berniat untuk menginterogasi Blackie secara pribadi. S pergi setelah mengatakan bahwa dia akan pergi menyendiri dan hanya akan pergi ketika waktu keberangkatannya tiba. Kedua iblis itu setuju dan bahkan memberiku banyak pil dan beberapa keterampilan inti untuk dilatih. Sekarang semuanya sudah diatur. Bab 534. S memasuki ruang kultivasi Archie dan mengaktifkan setiap susunan dan formasi sebelum dia menyiapkan koleksi formasi pelindungnya sendiri. Saat ini dia berada di dalam keluarga perajin rune, jadi dia tidak bisa terlalu berhati-hati. Setelah selesai, dia akhirnya duduk di atas sajadah yang nyaman dan melihat ke sekeliling. Di tempat ini ada bengkel perajin rune dan kolam ki. S juga merasakan kepadatan ki jiwa di tempat ini cukup kental, artinya ada formasi pengumpul ki jiwa yang terbuat dari kristal jiwa. Soul Crystals berlimpah di Life Demon Tree B, dan mereka bahkan memiliki 5 Soul Crystal Sources bermutu tinggi di bawah kendali mereka. 2 di antaranya adalah grade 5, dan 1 adalah grade 6. Sedangkan 2 lainnya adalah grade 3 dan grade 4. S bahkan tergoda untuk menyelinap ke tempat-tempat itu dan menyerap sumber kristal jiwa tingkat 6 mereka dan salah satu urat batu ki mereka untuk membuat hidupnya tidak terlalu sulit. Namun, Archie hanya mengetahui tentang sumber kristal jiwa kelas 4 dan urat batu ki kelas 5 di bawah keluarga jiwa rahasia. Namun, ia mungkin akan menimbulkan banyak kecurigaan jika seluruh sumber atau urat nadi tiba-tiba mengering. Jadi ia memutuskan untuk tidak melakukannya. Ia harus tetap netral selama ia bisa atau keadaan mungkin akan berubah ke arah yang salah. Selain itu, tanpa bola unsur, EXP atau SP yang bisa dikumpulkannya dari sumber atau urat tersebut akan terbuang sia-sia, jadi bukan saatnya untuk mencarinya. Dia sudah mendapat jutaan kristal jiwa dari cincin penyimpanan Archie, dan Harvey memberinya lebih banyak lagi, jadi dia tidak bisa terlalu serakah. Setelah S menenangkan pikirannya, dia mengeluarkan gulungan batu giok putih yang bertuliskan, Sky Sword Manual, di permukaannya yang halus. Akhirnya aku punya waktu untuk mempelajari gulungan batu giok ini, pikir S dengan sedikit antisipasi. Setelah dia masuk ke zona kerajaan, dia menaruh semua fokusnya pada skill yang dimilikinya dan Siege Invasion karena misi pekerjaan yang belum selesai dan tidak menyentuh apapun yang didapatnya dari pelelangan iblis kehidupan. Sekarang dia akhirnya bisa bernapas lega dan segala sesuatunya berjalan lancar sesuai keinginannya. Dia akhirnya bisa melihat kembali barang-barang yang didapatnya dari pelelangan. Hal pertama yang harus dilakukan tentu saja gulungan giok ini, yang hanya dibacanya dalam legenda, dan itu terkait dengan pedang di atasnya. Jadi, dia agak bersemangat karena itu bisa membantunya dengan teknik jalur pedangnya jika ternyata itu adalah keterampilan kelas pemecah langit. S menggunakan ki-nya untuk mengaktifkan gulungan giok, dan pada saat berikutnya, sebuah garis muncul di benaknya,
yang membuat matanya terbelalak dan jantungnya berdebar kencang. Elemen yang dibutuhkan adalah niat pedang untuk mempelajari pedang langit. S hampir tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat persyaratan untuk membuka benda ini dan akhirnya mengerti mengapa gulungan batu giok ini ada dalam pelelangan pertama. Kali ini aku benar-benar menemukan harta karun. S sangat gembira dan bahkan ingin mengucapkan terima kasih kepada orang yang mengeluarkan buku panduan pedang langit untuk dilelang. Jika dia tahu itu dari Raja Iblis Pedang, yang ingin menukarnya dengan seni pedang tingkat tinggi untuk Peter, maka tidak ada yang tahu apa yang akan dipikirkan S. Kendati demikian, S tak mau tinggal diam, dan ki gelapnya tiba-tiba berubah menjadi putih dengan kilau gelap saat menyelimuti gulungan batu giok itu. Saat berikutnya, gulungan batu giok putih itu tiba-tiba bergetar sebelum bersinar dalam warna gelap. Namun, tidak ada informasi yang menyusup ke lautan pengetahuan S. Tetapi dia merasakan kesadarannya memasuki gulungan batu giok ini pada saat ini dan pengalaman baru ini membuatnya tercengang. Jadi, beginilah cara gulungan batu giok menyimpan informasi. S mengamati dan membaca informasi tahap pertama. Kurang dari serong lebih besar dari pedang langit, oleh Algojo Pedang Langit, kurang dari serong lebih besar dari Algojo Pedang Langit, ya. Dan bahkan ada catatan dari orang ini. S cukup senang setelah mendapatkan pedang langit dan cukup tertarik dengan orang yang menciptakan teknik ini. S membaca catatan kecil yang ditinggalkan oleh Algojo Pedang Langit. Kurang dari serong lebih besar dari pedang langit Algojo, aku menciptakan pedang langit setelah memasuki wilayah Kaisar Pedang. Aku tidak tahu bagaimana kau mendapatkannya atau dari mana kau mendapatkannya, tetapi siapapun yang berencana mempelajarinya, aku akan memperingatkanmu. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, jangan mengolahnya jika kamu seorang pengecut dan bukan seorang kultivator pedang murni. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, selain itu, jika kamu bisa membukanya, ini juga berarti kamu memiliki bakat luar biasa dalam ilmu pedang. Jadi aku senang asalkan kamu bisa mengembalikan ilmu pedang ini ke kejayaannya yang dulu, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, aku mungkin sudah mati saat kau mendapatkan ilmu pedang ini atau meninggalkan dunia ini. Apapun yang terjadi, aku mewariskan semua yang kuperoleh sepanjang hidupku di alam pedang langit, dan hanya setelah melewati jalur warisan alam pedang langit, kaulah yang akan menjadi warisan sejatiku, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, buku petunjuk pedang langit ini juga merupakan kunci jalur warisanku dan bukti kualifikasimu untuk memasuki alam pedang langit, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, ingat, hanya dengan 9 kunci alam pedang langit akan muncul. Kurang dari serong lebih besar dari. S mengernyit saat selesai membaca seluruh catatan yang ditinggalkan Algojo Pedang Langit dan tak dapat menahan diri untuk berasumsi. Jadi, secara keseluruhan, orang ini meninggalkan semua yang dikumpulkannya di suatu alam bernama alam pedang langit lalu menyebarkan 9 gulungan batu giok ini, sehingga 9 orang akan menemukannya lalu bertarung satu sama lain untuk mendapatkan warisannya. Dia mungkin orang penting yang memiliki kepercayaan diri seperti itu. Dia mungkin berada di pintu kematian untuk menciptakan tanah warisannya atau mungkin ada musuh yang mengejarnya. Apapun masalahnya, ini kedengarannya seperti masalah, dan aku juga tidak tahu di mana alam pedang langit ini. Aku mungkin akan pergi ke sana untuk mengosongkan tempat itu, tetapi tidak akan bertarung dengan 8 orang lainnya yang memiliki ilmu pedang ini di sampingku. Jadi, bagaimana jika aku seorang pengecut? Aku masih akan memahami ilmu pedang ini. S mencibir saat ia sepenuhnya menganggap catatan Executioner Sky Sword sebagai angin. Kitab Pedang Langit merupakan hukum seni kultivasi yang menuliskan cara menggabungkan niat pedang dengan niat elemen apapun dan menciptakan inti pedang di dalam ruang bela diri atau jiwa sejati seseorang. Ada 3 tingkatan Sky Sword. Sky Sword Core Creation, Sky Sword Manifestation, dan Sky Sword Crown. Setiap level memiliki kemampuan awal, menengah, tinggi, dan sempurna. Tingkat pertama adalah tentang cara menciptakan inti pedang langit di dalam ruang bela diri atau ruang jiwa seseorang. Tingkat kedua adalah mewujudkan proyeksi inti pedang langit ini di luar tubuh.
Tingkat terakhir adalah menciptakan mahkota pedang yang dapat menutupi seluruh langit. Meski berlebihan, S tidak berani meremehkan seni hukum ini dan menganggapnya sangat serius. Sebelumnya, jika dia mengira bahwa Algojo Pedang Langit adalah seorang lelaki tua yang pikun, sekarang dia merasa lelaki tua ini mungkin seorang jenius di antara para jenius di bidang pedang. Meskipun ketiga tingkatan ini mudah dijelaskan, dalam hal mengolahnya, mereka serumit langit itu sendiri. Bukan hanya itu saja, ia pun merenung, bahkan seorang kultivator alam kesadaran hukum pun belum tentu dapat mempelajari penciptaan pedang langit awal karena seseorang harus memiliki sedikitnya 75% penguasaan atas hukum pedang dan satu lagi hukum elemen yang diresapi dengan hukum pedang. Hukum as bahkan belum melewati angka 2 digit, jadi dia bahkan kurang memenuhi syarat untuk mempelajari pedang langit. Akan tetapi, meskipun S memiliki kualifikasi, ia tidak dapat mempelajari seni hukum ini karena seni ini didasarkan pada sistem ki dunia yang tidak diikutinya dan ia memiliki jiwa sejati dan ruang bela diri. Dia bisa mengolah teknik dalam sistem atau menciptakannya sendiri. Meskipun ia dapat meniru beberapa keterampilan sederhana dengan ki elemennya yang berbeda untuk menipu orang lain, inti dari semua teknik atau keterampilannya adalah ki surgawi. Itu mungkin kelemahan S yang terbesar di samping hukuman surgawi dalam berkultivasi dengan ki surgawi. Meskipun demikian, ia tidak pernah benar-benar peduli tentang hal ini karena ia cukup berbakat untuk menciptakan tekniknya sendiri dengan referensi yang berbeda. Kali ini tidak ada bedanya. Pedang langit sangat luar biasa, dia ingin menciptakan seni hukum yang lebih kuat dari aslinya, dan jika dia berhasil, dia akan memiliki dua inti pedang langit, dan niat elemen pedangnya mungkin tidak terbatas hanya pada elemen bayangan saja. Pedang langit telah membuka dunia pedang baru dalam pikiran S, dan penglihatannya tidak lagi terikat oleh apapun. Algojo Pedang Langit menciptakan ilmu pedang ini setelah menjadi kaisar pedang, tapi aku akan menciptakan versiku sendiri yang tidak ada apa-apanya. Pikir S sambil merasakan kepuasan luar biasa saat memikirkan catatan arogan yang ditinggalkan oleh Algojo Pedang Langit. Tepat ketika S menarik kembali niat setengah pedangnya dari Sky Sword Jade Scroll ketika dia pikir dia mengingat semuanya. Informasi tentang Sky Sword tiba-tiba menjadi kabur sebelum dia benar-benar melupakannya. Bab 535. Di dalam sebuah ruangan yang terang benderang, seorang iblis muda yang tampan memasang ekspresi geram, alisnya mengkerut rapat sambil menatap iblis yang berdiri gagah di hadapannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bisakah kau menjelaskannya? Mata Zamrud iblis setengah baya itu menjadi lebih tajam daripada pisau saat dia menatap iblis muda itu. Ayah, seperti yang sudah kukatakan, bajingan itu telah mempermainkan semua orang, dan akulah korbannya. Ucap iblis muda itu dengan penuh kebencian. Dia tidak lain adalah Lukas dari keluarga Pil Jiwa, dan iblis setengah baya di depannya adalah ayahnya, adipati iblis api dari suku iblis kehidupan, Finlay. Finlay mengerutkan kening dengan muram, aku tahu itu, tapi masalahnya kau tertangkap, dan sekarang Harvey yang menyebalkan itu memaksaku dengan dua orang jahat yang kau kirim untuk mengejar Archie. Dia marah, si brengsek Harvey itu ingin memanfaatkan situasi ini, dan dia mengancamku akan menemui ketua suku jika aku tidak menurut. Jika dia tidak punya bukti, aku bahkan tidak akan menanggapi ancamannya ini. Tapi masalahnya dia punya bukti, dan jika dia benar-benar memanggil pengacara, kau akan dipenjara setidaknya selama 20 tahun. Sekarang kau tahu kesalahan macam apa yang telah kau sebabkan padaku. Jantung Lukas berdebar kencang saat mendengar ini, dan ketakutan muncul di matanya. Setelah Harvey mengetahui situasi Archie, ia langsung menangkap Blackie, dan tanpa pencarian jiwa apapun, si pengecut itu mengungkapkan segalanya tentang bagaimana Lukas ingin mencemarkan nama baik Archie dan menyabotase dirinya. Meski tidak ada yang terungkap tentang pembunuhan itu, Harvey hanya berpikir seseorang seperti Blackie tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahui masalah ini, jadi dia tidak curiga apapun. Setelah itu, Harvey tidak pergi ke Grand Demon Estate untuk mencari keadilan bagi putranya. Sebaliknya, ia memutuskan untuk menghancurkan keluarga Soulpil. Meskipun hukuman untuk semua ini sangat berat dan Lukas juga akan kehilangan kualifikasinya untuk masuk ke Royal Demon Institute. Namun, itu akan menjadi hukuman yang terlalu ringan bagi Lukas.
Karena putranya mengatakan bahwa dia akan mengurus Lukas sendiri, dia sekarang benar-benar percaya padanya. Jadi, dia mengambil kesempatan ini untuk membalas dendam dan menyelesaikan masalah dengan Finlay. Finlay pada dasarnya adalah seorang tua yang licik, dan dia langsung mengetahui niat Harvey. Lebih jauh lagi, Harvey juga tidak menyembunyikan fakta bahwa Archie akan mengikuti ujian masuk Royal Demon Institute tahun ini, yang menggemparkan suku iblis kehidupan. Banyak yang mengira Archie berpura-pura tidak memiliki ambisi selama bertahun-tahun dan akhirnya siap menunjukkan warna aslinya. Terutama keluarga jiwa kehidupan. Namun yang paling bingung dengan berita ini tidak lain dan tidak bukan adalah Lukas, yang hampir berhasil menghancurkan Archie. Yah, tidak lagi sejak Archie membalikkan keadaan padanya, dan sekarang dia berada di ambang kehancuran. Ia bahkan merasa takut pada Archie, yang bersembunyi terlalu dalam dan menyerang di saat yang tidak diduga. Hal itu bahkan membuat ayahnya yang biasanya tenang menjadi kehilangan ketenangannya. Ekspresi Lukas kini pucat pasi saat mendengar kata-kata Finlay dan segera memohon, "Ayah, tolong selamatkan aku. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan, tetapi jika aku melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada seorang pun dari keluarga kita yang bisa masuk ke Royal Demon Institute di generasi ini. Sementara jika si brengsek Archie itu berhasil masuk, dia tidak akan mengampuni kita." Mata Finlay menjadi dingin. Itu juga satu-satunya hal yang membuatnya khawatir saat ini. Itu adalah sarafnya yang sakit. Sebelumnya, dia juga mengira Archie hanyalah seorang pemboros, tetapi ternyata dia adalah seekor ular. Sekarang, dia tidak punya waktu untuk memainkan trik curang karena sudah terlambat dan putranya, yang memiliki peluang paling besar untuk memasuki Institut Iblis Kerajaan, berada di ambang kehilangan kualifikasinya. Ia bahkan mengira bahwa Harvey lah yang mengatur seluruh situasi ini, yang membuatnya merasa hormat dan gentar terhadap iblis yang selama ini dipandangnya remeh karena ia adalah seorang suami yang suka memerintah istri. Dia menarik napas dalam-dalam, tetapi ekspresinya tampak buruk. "Baiklah, aku akan membiarkan bajingan tua itu memenangkan ronde ini. Tetapi jika kau berani gagal, jangan repot-repot kembali." Selesai berkata dia pergi dengan marah sekali. Lukas menghela napas lega sebelum ekspresinya berubah dingin. "Archie, dasar brengsek. Aku akan beritahu kau akibat mengancamku di ujian masuk." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di sisi lain, sesosok iblis yang tanpa ekspresi tengah dengan tenang menatap laporan di tangannya sementara mata zamrudnya berkilauan dalam kilatan dingin. Dia bergumam pelan, "Archie, oh, Archie, kau bisa menjalani hidup yang damai dan mendapat dukungan dariku di 3 lembaga iblis manapun dan akan sangat membantu sepupumu. Tapi kau memilih jalan yang salah. Jangan salahkan paman karena membuat keadaan menjadi sulit bagimu. Begitulah cara dunia bekerja." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 10 hari sebelum ujian masuk 4 akademi. Ketukan ringan terdengar di ruang kultivasi Archie. Es yang selama ini tidak pergi dan asyik mempelajari pedang langit, tiba-tiba membuka matanya dengan sedikit kebingungan sebelum akhirnya kembali jernih. Gulungan giok di tangannya berhenti berkilauan. Ternyata, seni hukum ini tidak seperti teknik-teknik biasa, dan ia membutuhkan gulungan giok ini untuk terus mempelajarinya. Ia menduga, mungkin karena memang seperti itu cara kerja gulungan giok, atau teknik ini terlalu tinggi levelnya untuk diingatnya. Sampai hari ini, ia selalu mendapatkan teknik dari sistem, bahkan seni hukum, tetapi ia tidak pernah menemui situasi ini. Meski begitu, karena dia bisa mengakses teknik tersebut dengan gulungan batu giok ini, dia pun tidak terlalu khawatir. Namun, Es juga menemukan sesuatu yang aneh beberapa hari lalu. Bagian yang sepenuhnya ia pahami tidak hilang dari lautan pengetahuannya bahkan setelah ia menutup gulungan giok, yang memberinya pemahaman baru tentang ilmu hukum. Es semakin gembira ketika mengetahui bahwa semua pembelajarannya itu tidak sia-sia karena kurang dari kuat lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari kuat lebih besar dari kurang dari strong lebih besar dari hukum S4 kurang dari strong lebih besar dari kurang dari strong lebih besar dari keputusasaan, rendah 2,03% kurang dari strong lebih besar dari kurang dari strong lebih besar dari bayangan, minor, 2,05% kurang dari strong lebih besar dari
Kurang dari strong lebih besar dari pedang, minor, 2,06% kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari jiwa, minor, 1,03% kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari kuat lebih besar dari sama dengan kurang dari, kuat lebih besar dari. Pemahamannya terhadap hukum pedang telah meningkat sebesar 0,6% hanya dengan mempelajari dan memahami sebagian kecil dari level pertama. Dan ini memberi S motivasi lebih untuk terus berjalan di jalan ini. Niat setengah pedangnya juga sedikit lebih kuat sekarang. S tidak berani membayangkan seberapa jauh pemahaman hukum pedangnya akan meningkat selama dia terus mempelajari pedang langit. Selama ini, ia mencari sesuatu yang dapat meningkatkan kompresi hukumnya, dan ia tidak pernah menyangka hal itu akan jatuh ke pangkuannya begitu saja. Ia bahkan lupa waktu karena ia asyik mempelajarinya. Jika bukan karena ketukan itu, ia tidak akan bangun bahkan setelah setahun. S segera menyimpan gulungan giok manual pedang langit yang berharga dan segera mengumpulkan formasinya sebelum dia mengubah warna jubahnya menjadi hitam. Saat dia membuka pintu, yang terlihat adalah seorang iblis wanita cantik dengan wajah halus menunggunya di luar dengan ekspresi penuh kebencian. Dia tahu siapa orang itu. Adik Sonia, lama tak berjumpa. Archie tersenyum menggoda. Terhadap saudara-saudaranya, Archie tidak memiliki perasaan dekat, dan hubungannya dengan mereka tidak serius ataupun bersahabat tetapi hanya sederhana. Mereka tidak menghalanginya, dan dia pun tidak ikut campur dalam urusan mereka sementara kakak laki-lakinya dan adik perempuannya memiliki hubungan yang sangat dekat. Archie dulunya memiliki hubungan yang sama dengan kakak laki-lakinya dan sangat memanjakan adik perempuannya, tetapi seiring berubahnya kepribadiannya, ia menutup diri terhadap saudara-saudaranya dan menghancurkan hubungannya. Sekarang, kakak laki-lakinya adalah lulusan Evergreen Demon Institute dan seorang tetua rune tinggi dari Life Demon Association. Sementara adik perempuannya, Sonia, 15 tahun lebih muda darinya, dia hanya memiliki bakat di atas rata-rata dibandingkan dengannya. Meski begitu, iblis muda itu secantik ibunya, cukuplah untuk membuatnya menjadi pusat perhatian. Sonia mengernyitkan dahinya ketika melihat senyum ramah Archie yang tampak familiar namun juga asing. Terakhir kali Archie tersenyum padanya adalah ketika Sonia berusia 6 atau 7 tahun. Berhentilah berpura-pura. Kau bisa menipu ayah dan ibu, tapi kau tidak bisa menipuku. Gerutunya dingin. Esther diam ketika melihat iblis kecil itu memamerkan gigi-giginya yang rapi, seakan ingin menggigitnya dan tersenyum kecut sambil mengumpat Archie. Ia tahu orang yang paling berpengaruh atas kelakuan Archie adalah Sonia karena ibunya selalu mengkhawatirkannya dan ayahnya sedang dalam suasana hati yang buruk. Dulu dia adalah gadis yang periang dan ramah terhadap Archie, tetapi sekarang dia bersikap dingin dan membenci Archie karena telah merusak hubungan orang tua mereka. Dia yakin ini adalah rencana baru Archie untuk lolos dari hukuman dan bahwa dia akan menyakiti orang tua mereka pada akhirnya. Itulah sebabnya dia datang secara pribadi untuk memperingatkannya hari ini. S menatap mata dingin iblis kecil itu dan berkata dengan sungguh-sungguh, begitu aku memasuki Institut Iblis Kerajaan, hanya kau yang akan berada di sini bersama orang tua kita. Aku ingin kau menjaga dan menyayangi mereka. Oke. Bab 536. Perkataan Archie membingungkan Sonia, dan dia tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Apakah ini benar-benar hanya tipuan seperti yang diceritakan ibu kepadaku? Pikirnya tanpa sadar. Meski begitu, dia tetap tidak begitu cepat mempercayainya. Namun seperti yang Archie katakan, jika dia benar-benar memasuki Royal Demon Institute, dia akan sendirian dengan ayah dan ibunya dan tidak akan ada Archie yang bisa membuat masalah, jadi itu jelas merupakan nilai tambah. Esta membuat keadaan menjadi canggung dan melanjutkan perkataannya sebelum meninggalkan satu kalimat terakhir, katakanlah, kakak, maafkan aku juga, jika menurutmu itu pantas. Sonia menyipitkan matanya sebelum mengikutinya tanpa suara, namun tidak setuju atau menolaknya. Tak lama kemudian, mereka sampai di aula utama, di mana Harvey, Ellie, dan kepala pelayan mansion, dengan wajah tanpa ekspresi, sedang menunggu mereka. Harvey menatap Archie dengan senyum puas. Berat, sudah waktunya pergi,
dan aku akan mengantarmu secara pribadi karena anjing tua Finlay tidak akan tinggal diam setelah aku membuatnya berdarah. Dia terdengar bangga dan gembira setelah membalas dendam pada rival lamanya, Finlay. Kau hanya memakan hasil kerja keras anakku. Ellie mendengus pelan, yang membuat Harvey agak malu. Dia bukan seorang runik di Menduke di depan istrinya. Setelah pengakuan Archie, hubungan mereka membaik sepenuhnya dan mereka menjadi lebih dekat dari sebelumnya. Ellie segera menghampiri Archie sambil tersenyum lembut, memandanginya dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu mengangguk, anakku terlihat sangat tampan, para iblis wanita yang agung dan perkasa itu pasti akan terpikat padamu. Secercah kecemburuan muncul di mata Sonia ketika dia melihat bagaimana ayah dan ibunya memperlakukan saudaranya meskipun perilakunya di masa lalu. Archie tersenyum dan berkata, aku anakmu, jadi wajar saja kalau aku punya paras yang tampan. Ellie terkekeh dan menepuk kepala Archie. Kau benar-benar tahu cara membuatku bahagia. Tidak perlu memaksakan diri. Bahkan jika kau gagal, masih ada tahun lagi hingga kau mencapai usia 100 tahun, jadi tidak perlu mengambil risiko, oke? Katanya serius dengan sedikit rasa khawatir. Aku berjanji, Archie berjanji. Baiklah, ayo kita pergi sebelum ibumu menangis di air mancur ini. Harvey tersenyum kecut ketika mendengar istrinya bukannya menyemangati putranya, tetapi malah membuatnya patah semangat. Namun jauh di lubuk hatinya, dia merasakan hal yang sama, tetapi dia terlalu malu untuk mengatakannya. Setelah Ellie melepaskan Archie dan memberinya cincin penyimpanan, ayah dan anak itu ditinggalkan di bawah tatapan mata Ellie yang berkaca-kaca di dalam kereta runik di Menduke, dan sang kusir adalah kepala pelayan yang tidak memiliki emosi. Adikmu masih muda, beri dia waktu, dia akan sadar. Harvey berbicara saat itu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang hubungan anak-anaknya? Archie tersenyum getir. Kurasa aku pantas mendapatkan ini. Bahkan kakak laki-lakiku tidak datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Akulah yang paling menyakitinya. Harvey menghela napas dan tidak berkomentar tentang hal ini. Ia tahu bahwa dulu putra sulungnya sangat peduli pada Archie dan selalu melindunginya, tetapi ketika Archie berjalan di jalan yang lain, orang yang paling terluka adalah putra sulungnya. Kau memang sudah bertindak terlalu jauh, tetapi dia masih mencintaimu, dan jika kau memasuki Royal Demon Institute, semua keraguan terhadapmu akan terhapus. Jadi, berusahalah sebaik mungkin. Harvey mengganti topik, tahun ini aku juga menemukan sesuatu yang berhubungan dengan wilayah akademik, dan aku ingin memperingatkanmu tentang hal itu. Yang masih berpura-pura menyesal, tiba-tiba merasa tertarik dengan apa yang ditemukan Harvey. Sebagai runik di Menduke, Harvey memiliki akses ke banyak rahasia Royal Demon Nation dan semua informasi rahasia. Harvey segera memberitahu saat melihat Archie tertarik, kau seharusnya sudah mendengar tentang pencuri yang terkenal itu, kan? Sedikit rasa dingin muncul di mata Harvey saat ia mengucapkan kata, pencuri. Pencuri langit adalah musuh terbesar suku iblis kehidupan saat ini, dan semua orang membencinya, termasuk Harvey. Merasa aneh saat merasakan nada permusuhan dalam suara Harvey. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan Harvey jika tahu putranya digantikan oleh pencuri yang paling dibenci sukunya. Namun dia tetap bermain karena dia tertarik dengan berita ini, termasuk dirinya, bagaimana mungkin aku tidak tahu. Hampir semua iblis ada di sekitarnya, orang itu sekarang seperti legenda. Itulah pandangan Archie yang sebenarnya terhadap Sky Stealer. Harvey mendengus. Dia memang legenda sekarang, tapi kenapa? Dia masih bersembunyi di lubang tikusnya, takut menunjukkan wajahnya. Tidak lama lagi dia akan ditangkap kecuali dia melompat ke laut yang tak berujung. Dia tidak bisa melarikan diri dari benua luar kali ini. Jadi, mereka masih mengira aku ada di 8 provinsi itu, ya. Bagus. Diam-diam senang. Harvey melanjutkan, bagaimanapun, karena pencuri ini, ketiga lembaga tersebut harus membatalkan perekrutan massal mereka dari benua luar pada saat itu, tetapi mereka akhirnya menyelesaikannya beberapa bulan yang lalu. Aku penasaran, mengapa mereka ingin merekrut iblis-iblis rendahan dari benua luar? Mengapa sekarang? Benar-benar penasaran dengan hal ini sejak lama. Ujian gerbang iblis merupakan rahasia umum di kalangan bangsa iblis kerajaan,
tetapi alasan di baliknya masih menjadi misteri. Harvey tersenyum misterius dan menjawab, bukankah sudah jelas? Yah, kamu masih muda saat itu, jadi kamu mungkin kurang memperhatikan masalah ini, tetapi ini terkait dengan pertemuan sekutu kuno yang akan datang antara tiga ras teratas. Mata Es berbinar cerah saat mendengar ini. Dia teringat kembali tentang pertemuan sekutu kuno dari ingatan Paul dan Archie. Selanjutnya, dia pertama kali mendengar mengenai pertemuan ini dari Noah ketika Noah bercerita kepadanya mengenai rumor mengenai sebuah alam yang disebut alam rahasia neraka berapi-api, yang mungkin mempunyai api roh. Saat itu, Es kurang memerhatikannya karena ia sudah terlalu jauh dari zona kerajaan, dan ia tetap mencatat dalam benaknya untuk menyelidikinya karena Noah membutuhkan api roh untuk maju dalam teknik penyempurnaan tubuhnya. Saat dia mendapat ingatan dari para iblis di zona kerajaan, dia mengetahui bahwa pertemuan ini disebut pertemuan sekutu kuno, yang diselenggarakan oleh tiga ras teratas dunia langit emas setiap 100 tahun. Tempat berkumpul ini adalah alam rahasia neraka berapi-api, di suatu tempat di lautan tak berujung, dan penuh dengan sumber daya berharga dan peluang yang mencengangkan. Adapun rincian tentang bagaimana alam rahasia neraka berapi ini muncul dan mengapa hanya tiga ras ini yang dapat memasukinya setiap 100 tahun, tidak ada seorang pun yang mengetahui rinciannya kecuali kalangan atas dari tiga ras teratas. Es kurang memperhatikan masalah ini dan juga tidak memiliki informasi yang akurat. Namun, dilihat dari nada bicara Harvey, tampaknya masalah ini cukup penting karena zona kerajaan melanggar aturannya untuk pertama kalinya dan membiarkan iblis dari provinsi luar memasuki tiga lembaga iblis meskipun garis keturunan mereka rendah. Bisa jadi itu adalah konspirasi. Bagaimana hubungannya? Archie bertanya dengan penuh semangat. Harvey berbicara dengan ekspresi berbobot, jika kamu bukan anakku dan hendak memasuki Royal Demon Institute, aku tidak akan mengungkapkannya kepadamu. Pertemuan aliansi kuno berikutnya akan diadakan dalam waktu 3 tahun lagi. Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, alam rahasia hanya dibuka setiap 100 tahun selama beberapa bulan, dan hanya iblis yang berusia di bawah 100 tahun dan kultivasi di bawah alam jiwa yang memenuhi syarat untuk memasuki alam rahasia neraka berapi. Jika hanya untuk sumber daya, maka tiga ras hanya mengizinkan 50 peserta untuk setiap ras memasuki alam rahasia neraka berapi. Namun, karena harta karun tak tertandingi yang muncul dalam pertemuan terakhir alam itu, mereka dapat mengirim lebih banyak peserta, hingga harta karun itu diperoleh seseorang. Namun, jumlah pastinya masih dirahasiakan. Es tiba-tiba teringat kata-kata Noah bertahun-tahun yang lalu dan punya firasat buruk tentang ini. Harta karun apa yang tiada taraf? Harvey berkata dengan sungguh-sungguh, api roh yang melegenda. Jadi, api roh ini benar-benar ada. Es tercengang, tetapi kemudian ia khawatir karena, menurut kata-kata Harvey, api roh kedengarannya cukup penting bagi tiga ras. Harvey melanjutkan, meskipun hanya Yang Mulia Adipati Agung yang tahu tentang penggunaan Spirit Fire yang sebenarnya. Namun dari nada bicaranya, saya berasumsi jika ras lain memilikinya, bahkan iblis, mereka akan melawan mereka untuk mendapatkannya. Dengan nada serius Harvey mengungkapkan, seleksi di provinsi terluar itu juga untuk memilih iblis, khususnya untuk memasuki alam rahasia neraka berapi-api. Adapun kenapa mereka tidak memilih semua iblis dari pihak ini, kau akan tahu jika kau dipilih oleh lembaga dan diberi tempat di pertemuan sekutu kuno yang akan datang. Es sekarang merasa seperti baru saja menemukan rahasia besar, dan dari nada bicara Harvey yang serius, dia bisa merasakan bahwa bahkan Harvey takut untuk mengungkapkan semua rinciannya atau memang tidak tahu, meskipun statusnya begitu. Harvey dengan serius mengungkapkan pada saat ini dengan ekspresi serius, aku menceritakan semua ini kepadamu karena aku ingin kamu masuk ke alam jiwa sesegera mungkin setelah kamu memasuki lembaga sebelum proses seleksi pengumpulan dimulai sehingga mereka tidak akan memilihmu. Bab 537. Salah satu wilayah terbesar di Royal Demon Nation, wilayah Demonic Academia, adalah yang paling dekat dengan domain Kaisar Iblis. Wilayah ini berada di bawah pengelolaan 4 institut iblis, yaitu Institut Iblis Evergreen, Institut Iblis Pertempuran, Institut Iblis Gunung Hitam, dan Institut Iblis Kerajaan. Keempat lembaga ini secara langsung berada di bawah naungan domain Kaisar Iblis,
tidak ada yang punya wewenang atasnya, dan merekalah yang memiliki sumber daya paling berharga di seluruh kekaisaran iblis yang maha kuasa. Baik itu sumber daya, keterampilan, maupun teknik, semuanya merupakan yang terbaik. Itulah pula yang membuat lembaga-lembaga ini begitu menarik bagi para setan. Lebih jauh lagi, itu juga merupakan hukum yang sangat kuat dari Royal Demon Nation bahwa setiap iblis muda yang dapat berkultivasi harus menghabiskan setidaknya 50 tahun di salah satu institut untuk mempelajari berbagai bidang yang akan mereka layani di masa depan. Tak seorang pun yang dapat melewati rintangan ini, bahkan suku iblis besar. Hal ini bukan saja akan membuat hampir mustahil bagi iblis berbakat untuk lolos dari cengkeraman kekaisaran, tetapi iblis yang tidak berbakat juga akan bekerja dan berlatih di bidang terbaik yang paling cocok bagi mereka. Sebelum lulus, kehidupan iblis sudah ditentukan untuk mereka. Hanya beberapa setan harapan yang diberi pilihan untuk menentukan jalan mereka. Namun hasil akhirnya tetap sama. Apapun yang mereka pilih, mereka akan mengabdi pada kerajaan mereka hingga akhir hayat mereka, dan ini juga alasan mengapa para iblis berada di peringkat kedua. Sistem pemerintahan mereka luar biasa, dan iblis yang berkuasa dipromosikan dan dilindungi selama mereka menunjukkan kesetiaan dan nilai mereka. Setiap tahun, gerbang keempat lembaga iblis ini dibuka untuk perekrutan, dan ribuan iblis mendaftar dan masuk. Ini juga merupakan waktu di tahun ketika para iblis dari seluruh negeri iblis kerajaan sedang menuju ke salah satu dari 4 lembaga iblis yang mereka sukai. 3 institut iblis, Institut Iblis Evergreen, Institut Iblis Pertempuran, dan Institut Iblis Gunung Hitam, hampir setara kekuatannya, tetapi sebagaimana tersirat dari nama mereka, mereka semua mengembangkan dan mendidik iblis dalam bidang yang berbeda sambil memiliki spesialisasi mereka sendiri. Evergreen Demon Institute terkenal karena menghasilkan para perajin rune, alkemis, dan pandai besi rune terbaik. Institut Setan Pertempuran terkenal karena para ahli pertempurannya. Institut Iblis Gunung Hitam mahir dalam mengajarkan taktik militer dan mendidik komandan yang tangguh. Terakhir, yang paling menonjol adalah Royal Demon Institute, yang merupakan impian setiap iblis karena hanya elit di antara elit yang bisa bergabung dengan tempat ini dan begitu mereka masuk ke sana, mereka akan ditetapkan seumur hidup. Institut Iblis Kerajaan memiliki warisan yang paling kuat, dan setiap iblis yang memasuki tempat ini dan lulus darinya merupakan kekuatan alam. Mereka memiliki jumlah siswa terendah, tetapi masing-masing dari mereka mampu mengalahkan para jenius terbaik dari 3 institut iblis lainnya. Kondisi masuk mereka sangat keras, dan tidak seorang pun pernah tahu apa yang mereka ajarkan di sana. Itu adalah rahasia utama, dan tidak ada siswa yang akan mengungkapkannya bahkan setelah mereka lulus. Wilayah Royal Demon Institute sendiri meluas hingga ribuan mil. Pintu masuk ke Royal Demon Institute diblokir oleh tembok besar dan 2 gerbang yang panjangnya ratusan meter. Gerbang ini dikenal sebagai gerbang setan, dan tidak seorang pun dapat melewatinya tanpa memiliki izin khusus atau identitas pelajar. Saat ini, gerbang-gerbang setan yang biasanya tertutup itu telah dibuka, tetapi penghalang berkabut masih ada untuk mencegah siapapun melihat apa yang ada di sisi lain. 4 setan besar berpakaian hitam pekat dengan garis-garis emas dan simbol emas kepala Baphomet di punggung mereka sedang duduk bersila di sekitar kolam air besar yang memiliki proyeksi di dalamnya. Mereka semua memandang proyeksi di kolam dengan mata tanpa emosi. Pada saat ini, sesosok iblis berkulit putih dengan tanduk emas dan simbol rune hitam aneh di bawah mata kirinya berbicara tanpa emosi. Tuan-tuan, saya tidak perlu mengulang aturan karena kita melakukan ini setiap tahun. Tetapi saya akan mengikuti protokolnya. Dia mengamati ketiga orang lainnya dan tidak ada seorang pun yang berbicara, jadi dia melanjutkan, pertama, sebagai kepala penguji, kami akan tetap bersikap netral dalam penilaian akhir kami. Kedua, kami tidak akan ikut campur selama tes masuk. Ketiga, kalau ada yang kedapatan berbuat curang, sekalipun itu keluarga kami, hukuman mati akan kami berikan saat itu juga. Keempat, setan itu mengulang 10 aturan aneh sebelum semua orang mengangguk tanpa menunjukkan ketidaksetujuan. Mereka telah mendengar aturan ini ribuan kali dan sekarang mengingatnya di luar kepala. Baiklah, karena protokolnya sudah selesai, haruskah kita mulai ujian pertama? Tanyanya dengan nada gembira dalam suaranya.
Diberikan. 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 Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 1 mil jauhnya dari gerbang iblis, penghalang gelap menutupi jalan ke depan sementara beberapa ratus meter jauhnya banyak kereta mewah terparkir. Banyak setan dari berbagai suku berkumpul di sekitar kereta mereka, dan semua setan ini memiliki aura menakutkan di sekitar mereka, dan setan biasa bahkan tidak berani mendekati mereka. Mereka semua menunggu dengan tenang di luar kereta kuda mereka, dan tidak ada yang berani menunggu di dalam. Itu adalah bentuk kesopanan dan rasa hormat terhadap Royal Demon Institute. Para setan muda yang berdiri bersama para tua-tua mereka menatap sekeliling dengan mata tajam seolah-olah mereka tengah mengukur kekuatan satu sama lain. Di tengah-tengah iblis ini, Archie berdiri tepat di samping Harvey, dan di belakang mereka ada kepala pelayan mereka yang tanpa ekspresi. Harvey mendecak lidahnya dan berkomentar pelan, "Ini benar-benar membangkitkan kenangan. Saat aku di sini untuk ujian masuk, pesertanya bahkan lebih banyak lagi. Tapi aku, sebagai ayahmu, tetap mengalahkan semua orang dan mendapatkan tempat untuk diriku sendiri." Tiba-tiba dia mulai memuji dirinya sendiri dengan ekspresi mengenang. Selamat sekali lagi, Harvey. Kurasa tidak ada yang berubah." Suara dingin dan mengejek terdengar saat itu. Ekspresi gembira Harvey langsung berubah saat mendengar suara itu. Dia tahu betul siapa pemilik suara menyebalkan itu. S juga melihat sekeliling dan melihat dua iblis berjalan mendekat. Satu masih muda dan tampan sementara matanya penuh kebencian saat menatap Archie. Yang satu lagi sudah setengah baya, dan matanya dingin dan cerdik. Mereka semua memiliki ciri ras yang sama, yang berarti mereka berasal dari suku iblis kehidupan. Duke Iblis Api, Finlay, dan putra bungsu keluarga pil jiwa, Lucas. Untunglah Harvey ikut denganku atau mereka mungkin akan mempersulitku. S berpikir tanpa ekspresi saat mengenali keduanya dari ingatannya. Terutama Lucas, yang dengan dia Archie yang asli punya hubungan yang sangat bersahabat, dan dia tidak pernah menyangka kalau orang ini adalah orang yang paling ingin menyabotase dirinya. Saat ini, mata Lucas dipenuhi dengan kebencian dan niat jahat saat ia menatap Archie, yang mempermalukannya di depan ayahnya. "Old Flame, aku tidak pernah menyangka kau akan datang ke sini secara pribadi." Harvey mencibir dingin. Kalau mereka sendirian, dia akan memanggilnya si anjing tua api, tetapi demi wajah suku mereka, mereka harus saling memberi muka, atau yang lain akan menertawakan mereka. Finlay terkekeh dingin, dan disinilah kau sekarang, Fey kecil. Kedua iblis itu saling menatap dengan dingin, dan orang bisa merasakan bubuk mesiu di udara. "Sepupu, sudah lama ya?" Lucas tersenyum hangat namun dingin saat menyapa Archie. "Ya, terakhir kali kita bersenang-senang di Istana Kesenangan. Kau bahkan membuat 8 pelacur mengemis." "Kamu, berhenti, berhenti." Lucas dengan cepat menghentikan Archie dengan ekspresi pucat dan segera melihat ke sekelilingnya, dan ketika dia melihat tidak ada seorang pun yang mendengar ini, dia menghela napas lega. Bahkan Harvey dan Finlay pun tak kuasa menahan diri untuk menatap Archie dan apa yang baru saja dia sebutkan, seakan-akan dia sedang membicarakan sesuatu yang acak. Archie memasang ekspresi polos sambil mengangkat bahu. "Kenapa kalian semua menatapku seperti itu? Aku hanya mengenang masa-masa indah kita. Dulu, saudara Lucas bahkan menunjukkan, Lick the Lid, ini kepadaku," katanya dia melihat paman besar melakukan. "Berhenti." Finlay lah yang berteriak dengan ekspresi ngeri dan hampir melancarkan serangan. Wajah Lucas menjadi pucat pasi saat ini. Ia tidak pernah menyangka Archie akan mengungkapkan rahasia gelapnya, yang ia bagikan untuk mendapatkan kepercayaannya begitu saja. Tidak hanya itu, ia bahkan menyeret ayahnya ke dalam masalah ini, dan kini ia dapat merasakan aura dingin dari ayahnya, yang menatapnya dengan tatapan mematikan. Harvey tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Jilatlah sang sastra. Hahaha, si tua api, tampaknya kau cukup jago bermain. Ayo, ajari teman lamamu ini jilat sang sastra. Kita semua laki-laki di sini. Tidak perlu malu." Wajah Finlay pucat pasi dan menggertakkan giginya saat perhatian penonton tertuju padanya. Dia benar-benar ingin mencabik-cabik bajingan bermulut besar itu menjadi jutaan keping sekarang juga. Pada saat ini, sebuah suara yang mengesankan bergema di sekitarnya, menarik perhatian semua orang.
Berkumpul untuk ujian kualifikasi. Bab 538. Berkumpul untuk ujian pertama. Saat suara bergema itu memudar, semua orang melihat ke arah penghalang gelap karena celah besar muncul di sana. Kemudian, muncullah dua setan berpakaian hitam dengan garis putih. Wajah mereka tidak menunjukkan ekspresi apapun, dan aura dingin menyelimuti mereka. Pada saat berikutnya, salah seorang di antara mereka yang berkulit perunggu gelap berbicara sambil melihat ke arah kerumunan. Para peserta silakan maju dan bentuklah dua antrian sejauh 50 meter dari penghalang ini. Laki-laki di sebelah kanan dan perempuan di sebelah kiri. Para setan muda yang berdiri bersama para senior mereka tidak berani mengabaikan perintahnya dan segera menuju ke sana dan mulai membentuk antrian sesuai dengan jenis kelamin mereka. Ayolah bocah nakal, buat aku bangga. Harvey menepuk bahu Archie dengan ekspresi serius. Archie membungkuk ke arahnya sebelum dia pergi. Finlay ingin menghajar Lucas, tetapi dia tahu ini bukan saat yang tepat dan berkata dengan dingin, "Ingat apa yang kukatakan padamu, sekarang pergi." Lucas merasa baru saja lolos dari pukulan berat dan cepat-cepat mengangguk dan pergi mengejar Archie sambil melemparkan tatapan tajam ke arah Archie karena telah membuatnya malu tadi. Harvey menggoda pada saat ini, jilat lit, ya. Jadi, katakan padaku, apa sebenarnya itu? Dia tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk meninju Finlay. Ekspresi wajah Finlay sekelam arang, dan dia berteriak dengan marah, "Pergi sana." Tak lama kemudian, dua antrean terbentuk di bawah pengawasan semua orang. Antrean pria jauh lebih besar daripada antrian wanita. Secara keseluruhan terdapat lebih dari 2000 iblis dan lebih dari 900 iblis wanita. S merasa setiap iblis muda di sekitarnya merupakan anak ajaib karena mereka semua merupakan ahli alam inti sungai, dan ini bukan pemandangan biasa yang bisa dilihat di 8 provinsi. Membentuk inti sungai merupakan proses yang sangat berbahaya, dan semakin tinggi tingkat inti sungai, semakin sulit pembentukannya dan semakin lama prosesnya. Itulah sebabnya mengapa itu adalah ambang batas yang benar-benar memisahkan mereka yang memiliki sungai luar biasa dari sungai biasa. Saat ini, semua orang di sini memiliki yayasan yang tak tertandingi. Iblis berkulit perunggu gelap itu bicara lagi tanpa ekspresi, seperti yang sudah diketahui semua orang, ini adalah awal dari ujian masuk Institut Iblis Kerajaan tahun ini. Aturannya sederhana. Pertama dan yang paling penting, tidak boleh membunuh. Kalau tertangkap akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kedua, harta karun di atas tingkat 4 tidak diperbolehkan, dan kalian akan dieliminasi saat menggunakannya. Ketiga, dan terakhir, Institut Iblis Kerajaan memiliki kekuatan absolut dalam ujian ini, dan tidak ada keluhan yang akan diterima. Apakah itu jelas? Semua orang sudah tahu ketiga aturan ini, dan tidak ada yang menolak. Royal Demon Institute memiliki status yang sangat tinggi, dan menyinggung mereka sama saja dengan menyinggung kaum kekaisaran. Selain itu, mereka sangat adil dan tidak melakukan metode curang, dan mereka punya reputasi yang mendukung klaim ini. Pada saat ini, iblis kedua dengan kulit ungu berbicara, karena tidak ada yang punya masalah, mari kita mulai ujian pertama yang paling mudah. Ujian kualifikasi akan menentukan apakah kamu memenuhi syarat untuk Royal Demon Institute. Seperti yang bisa dilihat semua orang, penghalang hitam di belakangku ini adalah formasi khusus yang hanya akan memperbolehkan masuk bagi mereka yang berusia di bawah 100 tahun dan memiliki kultivasi inti sungai berlian luar biasa atau lebih tinggi. Satu persatu, seorang pria dan seorang wanita akan bergerak menuju penghalang ini dan mencoba melewatinya. Jika tidak ada yang bertanya, mari kita lanjutkan. Saat suaranya menghilang, iblis pertama di kedua barisan mulai bergerak menuju penghalang. Tes ini sangat sederhana, dan mereka hanya harus lulus rintangan kualifikasi ini. S melihat para iblis yang melewati penghalang satu persatu tanpa hambatan dan bertanya-tanya, usiaku baru 25 tahun. Kedua topeng itu bisa mengelabui deteksi formasi tingkat 6, jadi itu tidak akan menjadi masalah. Tapi aku tidak tahu apakah formasi itu tingkat 6 atau tingkat 7. Yah, selama itu tidak bisa menunjukkan usiaku yang sebenarnya, aku tidak akan ditolak karena kultivasiku disembunyikan oleh sistem. Ia berada di tengah antriannya, sementara di depannya ada iblis kurus dengan aura agak suram,
dan di belakangnya ada iblis berambut singa. Tidak seorang pun tampak berminat berbicara dengan siapapun, tetapi mereka semua diam-diam memperhatikan siapapun yang melewati penghalang itu dengan tatapan tajam. Semua orang tahu ini hanya ujian pertama dan tidak masalah, kompetisi sesungguhnya akan dimulai di sisi lain. Tak lama kemudian, tibalah giliran Es, dan lega rasanya karena penghalang itu membiarkannya lewat seperti iblis lainnya tanpa menarik perhatian siapapun. Namun, saat ia muncul di samping, ia terkejut karena melihat penghalang tembus pandang berwarna abu-abu sejauh 100 meter. Di ujung penghalang ini, ia dapat melihat gerbang iblis besar yang terbuka lebar, tetapi kabut menutupi bagian dalamnya. Seperti semua orang, dia tidak berani mendekati penghalang dan berdiri di samping menunggu ujian ini selesai. Sampai sekarang belum ada satupun iblis yang gagal, dan itu wajar saja karena setiap iblis di sini berasal dari suku iblis terkemuka, dan jika mereka berani berbuat licik dan ketahuan, maka tidak akan ada akhir yang baik bagi mereka baik dari pihak lembaga maupun keluarga mereka. Seluruh proses memakan waktu setengah jam, dan semua orang lolos hambatan kualifikasi. Ketika iblis terakhir memasuki penghalang itu tiba-tiba memudar dan memperlihatkan sisi lainnya lagi. Royal Demon Institute atau bahkan institut iblis lainnya tidak menghentikan penonton manapun selama mereka tidak ikut campur dalam prosesnya. Itu juga merupakan kesempatan untuk memamerkan bakat mereka dan menyebarkan ketenaran mereka ke seluruh negeri. Harvey menatap penghalang tembus pandang itu dan bergumam dengan ekspresi muram, disinilah persaingan sesungguhnya akan dimulai. Finlay dengan dingin mengejek, aku ingat betul. Kau butuh waktu 2 tahun untuk lulus ujian kedua. Harvey tidak merasa gugup sama sekali dan hanya mencibir, dan kau ada tepat di sampingku, kau lupa. Finlay hanya menggerutu tetapi tidak membalas karena memang itu benar. Ia dan Harvey berasal dari generasi yang sama dengan Archie dan Lucas, dan tidak seperti mereka berdua selalu bersaing satu sama lain dan saling bermusuhan seperti rival. Sebagai perbandingan, kehidupan Archie sangat damai karena bakatnya yang mengagumkan. Jika dia tidak benar-benar bermain bodoh, saingan sejatinya adalah Daniel dari keluarga utama yang masuk ke lembaga itu 1 dekade lalu, dan sekarang dia seharusnya menjadi siswa kelas 2. Tetapi Harvey tahu jika Archie sungguh-sungguh mencoba bersaing dengan Daniel maka bukan Lucas, melainkan Daniel yang akan menargetkannya, dan itu akan menjadi bencana baginya. Sekarang, karena Daniel sudah jauh di depan, keluarga utama tidak akan merasakan ancaman apapun, setidaknya ia berharap demikian. Meski begitu, ia tidak akan membiarkan bakat anaknya ditekan lagi meski harus berselisih dengan kepala keluarga utama saat ini. Oh, kukira aku sudah kenal orang-orang ini sebelumnya. Pada saat itu, terdengar suara riang dari belakang. Baik Harvey maupun Finlay merasa suara ini familiar dan melihat ke arah itu serta melihat sekelompok 8 iblis datang ke arah mereka. Aura mereka tidak lebih rendah sedikit pun, yang berarti mereka semua adalah adipati iblis seperti mereka. 2 di antaranya dari suku setan besar yang berapi-api. 2 dari suku setan besar kayu racun. 4 dari suku setan besar mimpi buruk. Mereka semua adalah keturunan Grand Demon Dukes atau kerabat seperti Harvey dan Finlay. Suku setan besar kayu racun memiliki sejarah terpendek di antara 4 suku setingkat Adipati Agung sedangkan suku setan besar mimpi buruk berada di tingkat yang sama dengan suku setan besar kehidupan. Suku iblis besar berapi-api akan menempati posisi ketiga karena suku ini didirikan jauh setelah berdirinya Kekaisaran Iblis. Meski begitu, masing-masing suku memiliki kekuatan dan ciri khasnya sendiri. Setan kehidupan dan setan mimpi buruk mempunyai hubungan yang bersahabat dan bahkan semacam mitra bisnis, sedangkan 2 setan lainnya tidak dekat dengan keduanya tetapi masih memelihara hubungan persahabatan. Iblis yang memanggil Harvey dan Finlay juga merupakan iblis mimpi buruk dengan tubuh kurus, namun tingginya 2,6 inci. Ia mengenakan pakaian hitam ketat sementara kulitnya pucat pasi dengan mata putih. Ia tersenyum ramah, sama sekali berbeda dari identitas suku iblis agung yang paling kejam. Harvey menyapa karena dia mengenal iblis mimpi buruk ini. Duke, aku tidak pernah menyangka ada seseorang dari keluargamu yang ikut serta dalam ujian tahun ini. Duke terkekeh, mereka semua adalah teman lama dan rival serta lulusan dari lembaga yang sama.
Dia menjawab, Runik Duke, kau juga tidak memberitahuku bahwa putramu akan berpartisipasi tahun ini, jadi kita dalam artian seimbang. Pada saat ini, seorang iblis wanita cantik berkulit zamrud dengan tanduk kijang hitam tertawa dingin dan melontarkan komentar mengejek, putramu sungguh berkarakter, tidak seperti dirimu. Harvey menatap iblis wanita itu dengan dingin dan tanpa menahan diri bergumam, mulutmu masih sama beracunnya dengan Black Duke. Tapi anakku masih tidak semenarik sepupu kecilmu, Paul. Raut wajah Black Duke menjadi kaku saat nama Paul disebut, dia bagaikan noda pahit bagi suku iblis besar kayu beracun, tak seorang pun berani menyebut dia di depan suku iblis besar kayu beracun kecuali mereka tidak berstatus seperti Harvey. Baiklah, ronde kedua akan segera dimulai, berhentilah berdalih. Iblis api mengingatkan dengan tenang. Bab 539. Kedua iblis dalam pakaian institut itu berdiri di depan penghalang tembus pandang berwarna abu-abu dan menatap ke arah iblis-iblis muda itu. Iblis berwajah perunggu gelap itu berkata, karena semua orang lulus ujian kualifikasi. Itu berarti semua orang berhak masuk ke institut. Namun, memenuhi syarat tidak berarti semua orang bisa masuk. Tanpa kekuatan dan kemampuan beradaptasi, mustahil untuk bergabung dengan Royal Demon Institute. Sekarang, kita akan menguji kekuatanmu, baik fisik maupun mental, yang juga merupakan ujian kedua, ujian jalur iblis. Seperti yang bisa dilihat semua orang, penghalang di belakangku adalah formasi yang disebut jalur iblis penghancur pikiran. Jika ada di antara kalian yang merasa ujian ini tidak adil karena kalian adalah seorang penggarap jiwa atau penggarap bela diri, maka sebaiknya kalian pergi sekarang juga dan selamatkan diri kalian dari kehinaan. Dia berkata dengan dingin, meskipun kita berbeda dalam jalur kultivasi jiwa dan bela diri, itu tidak berarti kamu akan menangis tidak adil jika kondisinya tidak optimal untukmu. Jika seorang kultivator perkawinan yang kuat menghadapi musuh sementara kamu hanya seorang kultivator jiwa yang lemah, apakah kamu pikir dia akan mendengarkan kesulitanmu dan mengampunimu? Jawabannya tidak. Di dunia ini, kau kuat atau lemah, dan begitulah dunia bekerja. Jika kau percaya ada keadilan di dunia ini, pergilah sekarang. Ia mengamati kerumunan dengan dingin, dan tak seorang pun berani berbicara. Alih-alih merasa terhina atau marah, para setan muda itu justru menunjukkan ekspresi tegas dan nyala api di mata mereka. Para penonton dengan latar belakang yang kuat juga mengangguk setelah mendengar pidato ini. Setan ini tidak mengatakan sesuatu yang salah. Ujian ini sama-sama tidak adil bagi jiwa dan para pembudidaya perkawinan, tetapi jika kalian bertahan, dan memiliki keinginan untuk mencapai puncak, kalian akan lulus seperti para pendahulu kalian, atau kalian dapat pulang seperti para pecundang itu. Ucapnya dengan nada mengancam. Sekarang, mari kita mulai ujiannya. Aku akan menjelaskannya sekali saja, tidak berulang kali, jadi dengarkan baik-baik. Siapapun yang memasuki medan jalan iblis pemecah pikiran yang panjangnya 500 meter, akan merasakan tekanan radiasi bela diri 1 titik secara fisik dan radiasi jiwa 1 titik secara mental. Jika tidak ada yang tahu apa itu radiasi bela diri dan radiasi jiwa, saya akan menjelaskannya secara umum. Anda akan mempelajarinya lebih lanjut setelah memasuki institut. Radiasi jiwa dan radiasi perkawinan sesungguhnya dihasilkan oleh kita para kultivator saat kita memurnikan ki bela diri atau ki jiwa murni antara langit dan bumi. Jumlah kecil radiasi jiwa dan radiasi bela diri biasanya tidak berbahaya, dan sifat dunia juga memurnikannya saat dilepaskan ke atmosfer. Namun, jika radiasi ini melewati ambang batas tertentu, misalnya, 1 titik yang dapat dilihat dengan mata telanjang seperti di belakangku, itu akan sangat berbahaya bagi para kultivator alam dasar. Jika kepadatannya meningkat hingga 10 titik, bahkan ahli alam nyata hanya akan bertahan selama sebulan di lingkungan seperti itu. Dan jangan pernah berpikir sedetik pun bahwa formasi khusus adalah satu-satunya cara untuk mengumpulkan radiasi ini karena lautan tak berujung dipenuhi dengan radiasi ini dan jumlah maksimum untuk rekor ini mencapai 19 poin. Bahkan radiasi di belakangmu juga dikumpulkan dari wilayah lautan yang tak berujung. Jadi, aku sarankan kamu untuk menyerah jika kamu tidak percaya diri. Radiasi ini memiliki efek yang berbeda pada setiap individu. Iblis itu mengamati para iblis muda itu. Mereka masih tidak takut.
Tiba-tiba dia tersenyum, yang entah mengapa membuat bulu kuduk semua orang merinding, sementara para senior yang menonton di belakang tersenyum kecut sambil berpikir, ini dia. Oh, saya lupa menyebutkan bahwa setiap 100 meter yang Anda lewati, kerapatan radiasinya akan meningkat 1 titik, yang berarti jika Anda ingin lulus ujian, Anda harus melewati radiasi 5 titik. Terakhir, tidak ada harta karun eksternal yang diizinkan dalam ujian ini. Jika terdeteksi penggunaan, Anda akan dieliminasi dengan daftar hitam ujian masuk 50 tahun. Jadi, cobalah dengan risiko Anda sendiri. Sekarang, mari kita mulai ujiannya. Kalian boleh bergerak sesuka hati, tetapi ada juga batas waktu 6 jam. Di akhir batas waktu ini, siapapun yang masih belum melewati jalan iblis pemecah pikiran akan gagal tahun ini. Batas waktu 6 jam dimulai sekarang. Para setan muda itu kini memandang ke arah penghalang abu-abu itu dengan rasa takut, karena ujian ini tidak semudah yang terlihat. Radiasi jiwa dan radiasi bela diri bersama-sama merupakan kombinasi yang mematikan, dan paparan radiasi ini dalam jangka waktu lama sangatlah fatal, terutama bila mencapai kepadatan 5 titik. Orang harus tahu bahwa kepadatan Ki di sekitar mereka saat ini berada di antara 7 titik dan 8 titik, dan setiap titik merupakan lompatan besar tersendiri. Ketika kepadatan Ki mencapai 10 poin atau lebih, ia berubah menjadi kabut tipis sementara awan Ki terbentuk pada kepadatan Ki 15 poin. Kepadatan Ki ini tidak ada secara alami di dunia ini. Namun radiasi itu memang demikian, dan tidak seperti Ki, radiasi itu berbahaya dan berakibat fatal bagi para kultivator dan semua makhluk hidup. Kalau saja radiasi yang ada di bagian terdalam laut tak berujung suatu hari bergejolak dan bergerak ke arah 10 benua, itu akan menjadi malapetaka bagi semuanya. Itulah sebabnya pemantauan laut tak berujung sangat penting, terutama bagian yang terkena radiasi. Namun demikian, dengan penghalang khusus dan Ki murni, radiasi ini dapat diabaikan, tetapi hanya jika Anda memiliki persediaan Ki yang tidak terbatas, atau saat radiasi menggerogoti Ki, permainan berakhir. Bagaimanapun, para iblis itu pun diperingatkan tentang radiasi tersebut, jadi tentu saja mereka mengetahuinya, dan penggunaan harta karun pun tidak diperbolehkan. Adapun untuk menyeberanginya dengan cepat, itu bahkan lebih mustahil karena semakin padat radiasinya, semakin banyak Ki yang dibutuhkan untuk melindunginya. Radiasi jiwa dan bela diri memiliki efek yang berbeda. Kecuali mereka berkultivasi pada kedua jalur, mereka akan efektif dengan salah satu radiasi ini. Sementara semua orang masih berpikir tentang bagaimana mereka harus melanjutkan, S menatap penghalang abu-abu itu dengan penuh minat. Tidak seperti orang lain, dia sama sekali tidak merasakan ancaman dari kabut tersebut. Konsep radiasi jiwa dan perkawinan hanya diketahui oleh orang-orang seperti Paul dan bangsa iblis kerajaan. Namun, ketika S menemukan ingatan radiasi, ia tertarik dan ingin melihat apakah hal ini dapat memengaruhinya atau tidak. Karena Ki surgawi, hampir tidak ada Ki yang dapat membuatnya menderita atau mengancamnya. Tetapi radiasi ini tampaknya bukan salah satu dari hal-hal itu, setidaknya pada level 1 titik. Pada saat ini, sesosok iblis berkulit pucat bergerak dari kerumunan dengan wajah tanpa ekspresi dan seperti iblis. Semua orang tahu bahwa itu adalah iblis dari keluarga Abu dari klan iblis mimpi buruk. Duke Ash, yang sedang menonton, terkekeh bangga. Itu anak nakalku. Kuharap dia tidak akan membuatku malu dengan berjalan lebih dulu. Semua orang memutar mata mereka, dia jelas-jelas mengejek mereka. Sejak klan iblis mimpi buruk pindah, bagaimana keturunan 3 klan iblis besar lainnya bisa tetap berdiri? Semua orang tahu setiap tahun ujian masuk ini juga merupakan kompetisi diam-diam antara 4 klan iblis besar dan ditonton oleh semua orang. Meskipun sebagian besar iblis yang hadir adalah cabang dari keempat suku iblis besar ini, tidak ada yang memperhatikan mereka, karena mereka bukan dari klan yang dominan. Kecuali jika ada seorang jenius yang muncul di klan mereka yang dapat memasuki Royal Demon Institute, tidak ada yang akan memperhatikan mereka. Meskipun cabang-cabang keempat suku iblis ini juga menumbuhkan banyak bakat setiap tahun, sudah hampir 100 tahun sejak keturunan mereka berhasil lulus ujian masuk dan berhasil mendaftar di Institut Iblis Kerajaan. Meskipun demikian,
suku-suku ini tetap datang setiap tahun dan memiliki keturunan yang sangat baik yang mencoba sampai mereka melewati batas kualifikasi lembaga iblis kerajaan. Baru setelah itu mereka akan bergabung dengan 3 lembaga iblis lainnya. Tepat seperti dugaan semua orang, 5 pemuda lainnya bergerak, dan mereka berasal dari klan iblis api, diikuti oleh 3 iblis kayu beracun dan 6 iblis mimpi buruk lainnya. Lukas juga melanjutkan pada saat ini sambil melirik Archie dengan pandangan provokatif. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Dia tahu mereka berdua mewakili klan mereka saat ini, dan persaingan atau dendam mereka tidak menjadi masalah. Mereka bisa menyelesaikan masalah ini saat mereka masuk institut, mereka akan memiliki waktu 50 tahun. Namun sekarang, jika mereka mempermalukan klan mereka di depan klan cabang, itu tidak akan menguntungkan siapapun. S tentu saja tahu hal ini dan tidak terlalu mempedulikannya. Dia sedang memikirkan hal lain. Haruskah aku menarik perhatian atau tidak? Dia merenung serius. Jika aku melakukannya, aku akan menarik perhatian iblis tingkat tinggi, dan seseorang dengan wewenang yang cukup untuk mengetahui tentang perbendaharaan mungkin akan menjadikan aku sebagai murid pribadinya. Tetapi ini juga bisa menarik perhatian kepala sekolah, yang tidak kuinginkan. Orang itu akan dengan mudah melihat penyamaranku dengan basis kultivasinya yang tinggi. Meskipun kepala Institut Iblis Kerajaan dikenal sebagai seorang petapa dan jarang muncul di muka umum, aku tidak mampu menarik perhatiannya tanpa harta penyamaran tingkat tinggi yang dapat menipu ahli alam kesadaran hukum sepenuhnya. Bab 540. Semua orang berpindah dari 4 klan iblis besar, kecuali Archie, yang masih menatap penghalang abu-abu. Finlay tidak dapat menahan tawanya, keponakan kecilku tampaknya masih memiliki sedikit rasa curiga. Aku ingin tahu apakah dia menipumu lagi kali ini. Harvey mendengus dingin, tetapi tidak menjawab dan menatap punggung putranya dengan percaya diri. Dia telah bersumpah tidak akan meragukan putranya lagi dan akan mendukungnya dengan cara apapun yang memungkinkan. Akhirnya, Archie bergerak sambil berjalan menuju penghalang abu-abu dengan ekspresi tanpa ekspresi di wajahnya. Semua orang menatap keturunan keempat klan iblis besar itu dengan penuh minat. Mereka tahu pertunjukan akan segera dimulai. Namun, klan-klan cabang itu tidak mau lepas dari sorotan. Jadi, beberapa dari mereka yang sangat percaya diri juga maju sementara sebagian besar dari mereka memutuskan untuk menunggu dan mengamati. Masih ada batas waktu 6 jam, dan mereka juga tidak ingin memasuki pertarungan 4 klan iblis besar. Rekan-rekan, bagaimana kalau kita bertaruh siapa yang akan melewati penghalang ini terlebih dahulu? Pada saat ini, seorang iblis wanita berkulit zamrud dengan sosok menawan dan penampilan yang cantik terekspresikan dalam suaranya yang tajam. Dia adalah iblis kayu racun. Aku tidak tertarik memainkan permainan kecilmu. Pemuda iblis mimpi buruk dengan ekspresi dingin mencibir sebelum dia memasuki penghalang, dan iblis mimpi buruk lainnya mengikutinya. Coba saja lakukan trik kotormu pada orang lain. Iblis api itu mencibir dengan jijik dan memasuki penghalang. Lukas bahkan tidak melihat dan memasuki penghalang dengan ekspresi acuh tak acuh. Iblis kayu beracun menyipitkan matanya saat melihat tidak ada yang memakan umpan itu dengan baik kecuali satu iblis yang menatapnya dengan senyum lembut. Itu Archie. Archie berkata sambil tersenyum, aku akan menerima taruhan itu jika kamu tidak takut. Semua orang memandang Archie seolah dia orang bodoh. Karena semua orang tahu klan iblis kayu beracun terkenal dengan seni racun dan seni pesonanya. Mereka ditakuti oleh semua orang karena targetnya bahkan tidak akan tahu kapan mereka diracuni atau dipesona oleh mereka sampai semuanya terlambat. Maka tak seorang pun berani berbicara dengan mereka tanpa kewaspadaan mereka, apalagi mendekati mereka. Namun, iblis jiwa ini berbicara dengan iblis kayu beracun yang tampaknya ahli dalam seni jimat seolah-olah itu bukan apa-apa. Mereka semua mengira dia pasti orang bodoh yang tidak menyukai hal-hal yang indah. Sudah kubilang, anakmu lebih menarik daripada dirimu. Sang adipati hitam terkekeh saat melihat Archie berani berbicara dengan putrinya. Harvey mengerutkan kening. Apa yang dilakukan bocah nakal ini? Mungkinkah mentalnya telah menurun karena pergi ke tempat hiburan? Nama iblis wanita itu adalah Nancy, putri bungsu adipati iblis hitam,
dan dia sama berbisa dan liciknya seperti ibunya. Nancy sempat terkejut saat mendengar Archie sebelum akhirnya tersenyum menawan. Baiklah, dengan begini, pasti lebih menyenangkan, kan? Sambil berbicara, dia sudah dekat dengan Archie dan hendak memegang tangannya. Semua orang mengira Archie setidaknya tidak akan membiarkan dia menyentuhnya, tetapi yang mengejutkan mereka, Archie tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan dan membiarkan dia memegang tangannya, yang membuat Nancy agak bingung. Apakah dia seorang yang terbelakang? Pikirnya dengan ragu. Nah, dia tidak sendirian dengan pikiran seperti itu. Hahaha, keponakan kecilku memang tahu bagaimana memperlakukan seorang wanita. Finlay tak dapat menahan tawanya, dan tekanan yang dirasakannya dari Archie tiba-tiba menghilang. Bocah itu benar-benar bodoh dan tidak terlibat dalam rencana sebelumnya, dan semua itu adalah Harvey, pikirnya. Bahkan Adipati Api Hitam dari klan Iblis Api yang tanpa ekspresi pun tidak dapat menahan diri untuk berkomentar, sepertinya dia sudah terpesona. Archduke mengangguk, tidak berkata apa-apa, dan hanya melirik Harvey dengan rasa kasihan. Harvey sekarang benar-benar khawatir. Archie menjawab sambil memegang tangan Nancy dengan kedua tangannya seolah-olah dia benar-benar tergila-gila padanya dan berkata, jika aku menang, kamu harus menjadi pacarku, dan jika aku kalah, aku akan melakukan 3 hal untukmu tanpa ragu-ragu. 2 setan kayu racun jantan lainnya juga merasa orang ini terbelakang, dan akan sangat menderita di tangan sepupu mereka. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi mereka tahu bahwa Nancy sangat ahli dalam ilmu sihir, dan dengan parasnya yang cantik dan tubuh yang menggoda, dia memiliki banyak pengagum. Namun, bahkan mereka tidak berani mendekatinya atau membiarkannya didekati seperti ini, takut tanpa sadar menjadi bonekanya, atau terkena racun. Nancy tersenyum menawan dan segera setuju, kakak, taruhannya dimulai. Sekarang aku pergi dulu. Bisakah kau memberiku waktu setengah jam lebih awal, tolong? Dia tampak menyedihkan. Tentu, aku tidak ingin kau mengatakan padaku, aku curang, jadi pergilah. Archie setuju tanpa berpikir seakan-akan dia akan melakukan apapun untuk Nancy. Black Duke, suruh putrimu menghentikan sihir itu, dan aku akan berutang budi padamu. Harvey menggertakkan giginya saat melihat Archie duduk sambil melambaikan tangan ke arah Nancy seperti orang bodoh. Dia tidak khawatir dengan penghinaan itu, tetapi khawatir Nancy mungkin telah melakukan sesuatu dengan pikirannya yang akan membahayakan dirinya dalam radiasi. Dia tidak dapat ikut campur, atau Harvey akan masuk daftar hitam. Harvey tidak punya pilihan lain selain mencari Black Duke yang dibencinya, tetapi dia tidak keberatan berutang budi padanya demi putranya. Namun, Black Duke tersenyum dingin dan menolaknya tanpa ragu, jangan khawatir, karena putramu menyukai Nancy kecilku, dia tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Kita tidak boleh menekan perasaan anak-anak kita sebagai orang tua. Setan kayu beracun lainnya di belakang Black Duke juga memiliki senyum dingin di wajah mereka. Karena Harvey berani menggunakan Paul untuk mengejek mereka, mereka merasa sangat senang bahwa sekarang setan kayu beracun telah memikat Archie. Dia benar, kamu seharusnya tidak ikut campur dalam hubungan cinta putramu. Finlay tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk membalas Harvey setelah apa yang dilakukannya dan Archie juga pernah bersikap tidak hormat kepadanya sebelumnya, jadi dia ingin memberi pelajaran pada bocah nakal itu. Yang lainnya tetap diam. Pembuluh darah tebal muncul di dahi Harvey, dan dia benar-benar ingin menyerang Black Duke dan Finelli, tetapi dia tahu itu akan menjadi masalah jika dia melakukan sesuatu di wilayah lembaga iblis kerajaan. Banyak setan muda memandang dengan jijik ke arah Archie yang duduk di luar penghalang dengan senyum lebar di wajahnya saat dia memperhatikan punggung Nancy dengan bunga di matanya. Bahkan kedua pengawas itu tidak mau repot-repot menyembunyikan rasa jijik mereka. Di mata mereka, Archie sudah gagal total dengan mentalitas seperti ini. Lucas juga tertawa dalam hati saat melihat Archie, terpesona oleh Nancy. Ia tidak menyangka akan semudah itu menyingkirkan Archie, dan ia bahkan tidak perlu melakukan apapun. Setengah jam berlalu dengan cepat. Pada saat ini, hampir 100 iblis berada di dalam formasi tersebut, dan yang paling menonjol adalah pemuda iblis mimpi buruk bernama Charles, putra Archduke. Diikuti oleh iblis mimpi buruk lainnya,
Bobby, dan kemudian putra Darkfire Duke, Hugo, Nancy, Lucas, dan iblis yang tersisa dari 4 klan iblis besar. Mereka berada di jarak 300 meter dan setengah jalan menuju jarak 400 meter. Namun, kecepatan mereka cukup lambat, dan mereka semua menyimpan ki mereka untuk jarak 500 meter. Itulah medan perang mereka yang sebenarnya. Pada saat ini, Archie yang tidak membuat suara, tiba-tiba berdiri dengan senyum di wajahnya. Banyak yang hanya meliriknya lalu mengabaikannya. Mereka semua mengira dia akan mempermalukan dirinya sendiri saat memasuki formasi dan segera tersingkir. Tidak mungkin seseorang yang berada di bawah pengaruh seni pesona dapat menahan radiasi jiwa. Harvey menatapnya dengan cemas dan ingin menyeretnya kembali, tetapi dia tetap berdiri dan membiarkannya tersingkir dengan sendirinya. Aku harus melatih ketahanan mentalnya tahun ini agar dia tidak gagal tahun depan, pikirnya dan mulai menyusun rencana. Pada saat ini, Archie menatap kedua pengawas dan bertanya dengan senyum sopan, apa catatan lulus ujian ini? Setan berkulit perunggu gelap itu menjawab dengan dingin, sudah cukup bagi orang sepertimu untuk tidak akan pernah bisa memecahkannya. Yang lainnya pun menyeringai meremehkan. Archie, di sisi lain, mengangkat bahunya. Kurasa kau benar. Selesai berkata, Archie tiba-tiba menyerbu ke dalam formasi dengan penghalang ki hijau pelindung di sekelilingnya. Iblis berkulit ungu itu tertawa mengejek saat ini, dasar orang bodoh. Dia akan menghabiskan ki jiwanya bahkan sebelum mencapai radiasi 3 titik, dan sebentar lagi dia akan berteriak minta tolong. Tak lama kemudian, Archie melewati tanda 100 meter tanpa hambatan, dan kecepatannya tidak berkurang sedikit pun. Setidaknya dia akan gagal dengan bermartabat. Finlay terkekeh saat melihat tuduhan bunuh diri Archie. Tak seorang pun menganggap dia waras lagi. Namun, ketika Archie melewati tanda 200 meter dalam 1 menit dan hampir mengejar kelompok di barisan paling depan, ekspresi semua orang berubah.